taken you from the Imperial City's prison, first by carriage and now by boat. To the east, to Morrowind. Fear not, for I am watchful. You have been chosen. Wake up. We're here. Why are you shaking? Are you okay? Wake up. Player karakter di game Elder Scrolls biasanya adalah seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan Tamriel, bahkan menyelamatkan dunia. Entah mereka mendapatkan berkah dari lahir atau ditakdirkan untuk mengikuti jalur menjadi pahlawan. Tapi, apa jadinya jika player karakter kita adalah reinkarnasi seorang pahlawan zaman dulu yang ditakdirkan untuk membalaskan dendam seorang Daedric Prince? Terdengar sedikit gila, tapi itulah kisah dari Nerevarine, karakter kita di game The Elder Scrolls 3 Morrowind. Pada episode kali ini, kita akan membahas lebih dalam terkait Nerevarine. Bagaimana perjalanannya memenuhi takdirnya sebagai reinkarnasi Indoril Nerevar, sampai ia mengikuti acara Great Hunt milik Daedric Prince Hircine. Pada episode tentang Khaymer, kita sempat menjelaskan tentang Indoril Nerevar. Beliau adalah seorang pahlawan ras Khaymer yang berhasil menciptakan perdamaian dengan ras rival mereka, yaitu ras Dwemer. Sedikit menjelaskan lagi, Resdayn adalah nama wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Provinsi Morrowind. Disinilah ras Khaymer dan Dwemer membangun peradaban mereka. Masa kejayaan Khaymer dan Dwemer runtuh akibat sengketa dari Heart of Lorkhan. Janji utama atas perdamaian antara kedua ras adalah tidak ada yang boleh menyentuh Heart of Lorkhan. Tetapi, dari kedua pihak ada beberapa orang yang haus akan kekuatan setelah mengetahui bahwa Heart of Lorkhan ini menyimpan kekuatan yang luar biasa. Konflik pun kembali terjadi antara kaum Khaymer dan Dwemer. Indoril Nerevar meninggal tak lama setelah konflik antara Khaymer dan Dwemer selesai, di mana para Dwemer menghilang secara misterius. Nah, kematian Indoril Nerevar ini diselimuti konspirasi, karena memang ada beberapa sumber yang memiliki cerita yang berbeda. Satu hal yang kita tahu pasti adalah setelah Indoril Nerevar meninggal, sahabat-sahabatnya pada akhirnya mengambil kekuatan dari Heart of Lorkhan, yang mana hal ini merupakan pengingkaran sumpah mereka kepada Azura. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan bermain-main dengan Heart of Lorkhan. Para sahabat Indoril Nerevar ini kemudian menjadi dewa. Vivec, Almalexia, dan Sotasil menjadi dewa yang dikenal sebagai The Tribunal, di mana mereka menggantikan peran Azura, Boiviah, dan Mevala sebagai dewa para Khaymer, yang pada saat itu sudah dikutuk menjadi Dunmer. Selain itu, sahabat Nerevar yang bernama Vorin Dagoth juga mendapatkan kekuatan dewa dari Heart of Lorkhan, mengubahnya menjadi seorang dewa bernama Dagoth-Ur. Azura tentunya marah melihat hal ini. Selain championnya dikhianati oleh para sahabatnya, mereka juga mengingkari sumpah yang telah mereka berikan kepada Azura. Akhirnya, Azura bersumpah bahwa Indoril Nerevar akan kembali berjalan di tanah Resdayn dan membunuh para dewa palsu untuk membalaskan dendam Azura dan dirinya. Muncullah ramalan bernama Nerevarine Prophecy, yang menyatakan bahwa ada seseorang di masa depan yang akan terlahir sebagai reinkarnasi Indoril Nerevar dan membalaskan dendamnya kepada para dewa palsu. Sejak dahulu kala, sudah ada beberapa reinkarnasi Indoril Nerevar yang muncul. Tetapi, mereka tidak berhasil memenuhi takdir mereka sebagai instrumen balas dendam Azura. Sampai pada akhirnya, pada tahun 427 di masa Third Era, Azura bertemu dengan player karakter kita di game The Elder Scrolls 3 Morrowind. Nah, player karakter kita inilah yang pada akhirnya menjadi Nerevarine yang berhasil memenuhi takdirnya. Sama seperti player karakter pada umumnya, Nerevarine kita ini tidak memiliki latar belakang yang jelas. Wujud dan karakteristiknya juga bisa kita sesuaikan sesuka hati kita. Tetapi, Bethesda memiliki penampilan default yang bisa kita anggap sebagai penampilan kanon dari si Nerevarine ini. Nerevarine kita ini adalah seorang laki-laki Dunmer dengan gaya rambut tajam ke atas. Ia mengenakan armor Bone Mold yang merupakan armor khas Morrowind. Ia terlihat memegang sebuah pedang Claymore dengan kelas Daedric. Selain itu, ia juga menggunakan pedang signature Indoril Nerevar, yaitu True Flame. Ia juga terlihat bisa menggunakan sihir dan busur. Kita sama sekali tidak tahu latar belakang dari si Nerevarine ini. Tidak seperti Hero of Kvatch, di mana ada beberapa informasi yang menunjukkan latar belakangnya sebelum game dimulai. Nerevarine ini memiliki banyak julukan. Beberapa di antaranya adalah Nerevar Born Again, The Incarnate, Nerevar Reborn, Redeemer of the False Gods, dan Mourner of the Tribe Unmourned. Julukan-julukan ini berkaitan dengan takdir yang telah ditulis untuk si Nerevarine. Di awal game, tentunya Nerevarine ini tidak tahu bahwa dirinya adalah reinkarnasi Indoril Nerevar. Ia adalah seorang tahanan untuk tindak kejahatan yang tidak kita ketahui. Ia awalnya dipenjara di Imperial City Prison di Provinsi Cyrodiil. Ia dipindahkan dari penjara tersebut ke Pulau Vvardenfell di Provinsi Morrowind menggunakan sebuah kapal. Pemindahan ini dilakukan atas perintah langsung dari Uriel Settim ke-7. Seperti yang pernah kita singgung di episode tentang Hero of Kvatch, beliau ini memang sering mendapatkan visi-visi ramalan dalam mimpinya.
Kemungkinan ia mendapatkan visi tentang ramalan Nerevarin ini dan memutuskan untuk mengirimkan si Nerevarin ke Vvardenfell. Pada saat itu, Nerevarin diberitahu bahwa ia dibebaskan dengan satu syarat, yaitu membantu The Empire menyelidiki tentang ramalan dan sebuah bahaya yang mengancam Morrowind. Disinilah cerita kita dimulai. Cerita sang Nerevarin dimulai di sebuah kapal tahanan. Di sana, ia bersama seorang tahanan lainnya yang bernama Job dibawa dari Imperial City Prison ke desa Seidanin di Pulau Vvardenfell, Provinsi Morrowind. Saat turun dari kapal, Nerevarin diarahkan ke kantor sensus dan pajak Morrowind dan bertemu dengan petugas di sana yang bernama Sosusius Ergala. Disinilah Nerevarin dilakukan background check, di mana kita sebagai player bisa menentukan karakter seperti apa Nerevarin kita nantinya. Setelah background check, Nerevarin diarahkan untuk bertemu dengan Selus Gravius, seorang officer Imperial Guard di sana. Selus Gravius memberikan perintah dari Uriel Septim ke-7 kepada Nerevarin. Perintahnya adalah mengantarkan sebuah paket kepada seorang ketua mata-mata organisasi Blades bernama Caius Cosaides, yang tinggal di kota Balmora. Setelah mendapatkan tugas ini, Nerevarin secara resmi dibebaskan dan semua tindak kriminalnya diampuni. Ada beberapa hal wajib yang dilakukan oleh para player saat memulai game Morrowind. Saking seringnya dilakukan oleh orang, mungkin bisa kita anggap sebagai kanon. Pertama, Nerevarin mencuri sebuah barang bernama Limeware Platter di kantor sensus dan pajak. Sebelum diciduk penjaga, Nerevarin menjatuhkan barang tersebut. Nah, karena itu adalah kejahatan pertamanya, ia dimaafkan karena dipikir sedang hilaf. Tetapi ketika Nerevarin mengambil lagi barang tersebut, barang itu sudah dianggap miliknya. Nah, Limeware Platter ini adalah barang yang cukup mewah dan cukup mahal untuk dijual nanti. Selain itu, Nerevarin juga menemukan sebuah cincin bernama Engraved Ring of Healing. Di Seidanin, Nerevarin bertemu dengan pemilik cincin tersebut, bernama Vargoth. Nah, Nerevarin ini bisa memilih untuk mengembalikan cincin ini kepada Vargoth. Setelah mengembalikan cincin tersebut, Vargoth berteman dengan Nerevarin. Nah, kebetulan Vargoth ini berteman dengan Arile, seorang pemilik toko kelontong di Seidanin. Vargoth kemudian memberitahu Arile bahwa Nerevarin ini adalah temannya, sehingga nanti Arile memberikan harga spesial untuk si Nerevarin. Ketika di toko Arile, yang bernama Arile's Trade House, Nerevarin bertemu dengan seseorang bernama Hriskar Flatfoot. Ketika berbicara dengan Nerevarin, ia mengatakan bahwa Vargoth ada utang ke dia dan sampai sekarang masih belum dibayar. Nerevarin dimintai tolong untuk menyelidiki tempat Vargoth menyembunyikan barang berharganya dan mengambil uang hutang Miriskar. Nerevarin pun menguntit Vargoth dan menemukan bahwa ia menyembunyikan barang-barangnya di sebuah tunggul pohon di desa tersebut. Nerevarin kemudian mengambil barang-barang Vargoth, termasuk uang hutang dan Engraved Ring of Healing yang tadi ia temukan. Setelah mendapatkan barang-barang ini, Nerevarin tidak melapor ke Hriskar, melainkan membawa semua barang-barang tersebut untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Nerevarin pun pergi ke kota Balmora. Di sana, ia bertanya-tanya tentang rumah Caius Cosaides. Ia kemudian menemukan rumah Caius dan langsung pergi ke sana untuk mengantarkan paket yang diberikan di kantor sensus dan pajak tadi. Caius menerima paket tersebut dan menemukan tugas dari Uriel Septim ke-7 yang melibatkan si Nerevarin. Ia pun mengangkat Nerevarin sebagai anggota Blades. Sebelum memberikan tugas selanjutnya, Caius memerintahkan Nerevarin untuk mencari pekerjaan. Entah itu bergabung dengan guild ataupun salah satu great house di sana. Hal ini dilakukan agar Nerevarin memiliki penyamaran, karena pekerjaannya bersama Caius di sana adalah sebagai mata-mata Blade. Nerevarin bebas bisa memilih pekerjaan apa sebagai penyamarannya. Ia bisa bergabung dengan guild Imperial seperti Fighters Guild, Mages Guild, dan Thieves Guild. Selain itu, ia juga bisa bergabung dengan tentara Imperial Legion. Ia juga bisa bergabung dengan organisasi keagamaan seperti Imperial Cult dan Tribunal Temple. Ada juga guild assassin pemerintah Morrowind bernama Moraktong. Kemudian ada 3 great houses yang ia bisa bergabung, yaitu House Redoran, House Telvanni, dan House Hlalu. Selain mencari pekerjaan, Caius juga menyarankan Nerevarin untuk menemui beberapa anggota Blades di Vvardenfell. Setiap anggota Blades ini akan memberikan Nerevarin beberapa barang untuk membantu tugasnya, serta melatihnya untuk beberapa skill yang mereka kuasai. Setelah bekerja untuk beberapa waktu dan memantapkan penyamarannya, Nerevarin kembali ke Caius untuk menerima tugasnya sebagai mata-mata Blades. Caius sedang menyelidiki tentang sekte Nerevarin Cult dan Sixth House Cult. Untuk itu, ia memerintahkan Nerevarin untuk menemui Haspat Antabolis, seorang anggota Fighters Guild yang juga merupakan ahli sejarah. Nerevarin pun menemui Haspat di markas Fighters Guild di kota Balmora. Di sana, Haspat setuju untuk memberikan Nerevarin informasi tentang Nerevarin Cult dan Sixth House. Tetapi, Nerevarin harus menyelesaikan satu tugas dari Haspat, yaitu mencari sebuah artefak bernama Dwemer Puzzle Box di sebuah reruntuhan Dwemer di dekat kota Balmora. Reruntuhan ini bernama Arngth Hand. Nerevarin pun pergi ke sana untuk mencari artefak tersebut. Di reruntuhan ini, Nerevarin menghadapi beberapa bandit yang menjadikan tempat itu sebagai persembunyian mereka. Setelah mengalahkan bandit-bandit tadi, Nerevarin menemukan 2 puzzle box yang ia cari dan membawanya ke Haspat Antabolis. Setelah menerima puzzle box tersebut, Haspat memberikan Nerevarin informasi dan catatan terkait Nerevarin Cult dan Sixth House.
Haspat menjelaskan bahwa Nerevarine adalah sosok yang dipercayai oleh para Ashlanders sebagai reinkarnasi Indoril Nerevar yang akan menyatukan para Dunmer menghadapi para penjajah dan mengembalikan era kejayaan para Dunmer. Sedikit menjelaskan lagi, para Ashlanders ini adalah klan-klan Dunmer yang hidup di alam bebas. Mereka memegang tradisi kuno kaum Dunmer dan masih menyembah Daedric Prince. Berbeda dengan para Dunmer di Great Houses yang menyembah The Tribunal. Agar kalian lebih familiar dengan istilah-istilah dan kebudayaan Dunmer, mungkin kalian bisa nonton episode tentang Dunmer dan Khmer, di mana kita sudah menjelaskan beberapa istilah penting yang akan kita bahas di episode kali ini. Selain itu, Haspat juga menjelaskan tentang Sixth House, yang merupakan House Dagoth, sebuah Great House yang hilang setelah War of the First Council. Mereka hancur karena pemimpin mereka dipercaya mengkhianati Indoril Nerevar. Sekarang telah muncul Sixth House Cult, yaitu sebuah sekte yang menyembah Dagoth-Ur. Nah, Dagoth-Ur ini adalah jelmaan pemimpin House Dagoth yang dulu berkhianat. Sekte ini berencana menggulingkan pemerintahan Tribunal Temple dan mengusir The Empire dari Morrowind. Haspat menyarankan Nerevarine untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan Sharn Gramusgop, seorang anggota Magus Guild yang juga ahli dalam tahayul dan mitos tradisional Morrowind. Dengan informasi dari Haspat, Nerevarine kembali ke Caius dan melaporkan temuannya. Caius kemudian memerintahkan Nerevarine untuk meneruskan penelitiannya dengan menemui Sharn Gramusgop. Saat itu, Nerevarine sudah mulai mengalami mimpi buruk. Nah, mimpi buruk ini disebabkan oleh Dagoth-Ur yang menyerang masyarakat Morrowind. Tribunal Temple menyebut orang-orang yang terkena mimpi buruk ini sebagai soul sickness atau penyakit jiwa. Nerevarine kemudian pergi ke Magus Guild di Balmora dan menemui Sharn Gramusgop. Ia setuju untuk membantu Nerevarine mempelajari tentang Nerevarine Cult, tetapi Nerevarine harus menyelesaikan tugas darinya, yaitu menemukan sebuah artefak bernama Skull of Level Andrano, sebuah tengkorak dari anggota ternama keluarga Andrano di Morrowind. Nerevarine pun pergi ke makam keluarga Andrano untuk mencari tengkorak tersebut. Di sana, ia menghadapi berbagai mayat hidup dan tengkorak yang melindungi makam Andrano ini. Setelah mengalahkan para penunggu ini dan mengambil tengkorak level Andrano, Nerevarine kembali ke Sharn dan menyerahkan tengkorak tersebut. Sharn kemudian memberikan catatannya tentang Nerevarine Cult. Dalam catatan ini dijelaskan bahwa Nerevarine Cult adalah sekte dari para Ashlander yang percaya bahwa Indoril Nerevar akan terlahir kembali untuk mengalahkan para dewa palsu, yaitu The Tribunal. Ia akan mengembalikan penyembahan tradisional para Dunmer, yaitu Ancestor Worship. Tribunal Temple dan The Empire melarang adanya sekte ini di Morrowind. Tetapi para Ashlander tetap menganut sekte ini karena mereka memang tinggal jauh dari peradaban Great House dan The Empire. Nerevarine kembali ke Caius membawa catatan dari Sharn Gramusgop. Setelah mendapatkan catatan ini, Caius memerintahkan Nerevarine untuk menemui 3 informannya di Vivec City untuk mempelajari lebih lanjut tentang Nerevarine Cult dan Sixth House. Informan pertama adalah seorang Argonian bernama Hulia. Ia adalah seorang anggota Morak Tong. Pada saat dihampiri oleh Nerevarine, Hulia sedang ada masalah dengan beberapa orang rasis di sebuah bar. Nerevarine pun membantu Hulia untuk menjauh dari para rasis ini dan pergi ke toko buku temannya, yaitu seorang kajit bernama Jobasha. Setelah dibantu, Hulia memberikan Nerevarine informasi dan catatan yang ia miliki terkait sejarah Ashlander dan Nerevarine Cult. Hulia menjelaskan tentang para Ashlander yang terkucilkan karena menolak menyembah The Tribunal. Mereka percaya bahwa Nerevar akan kembali dan mengalahkan para dewa palsu dan mengembalikan masa kejayaan para Dunmer. Ia juga menjelaskan bahwa sudah ada beberapa orang yang terindikasi sebagai reinkarnasi Nerevar, tetapi mereka gagal memenuhi takdir mereka, sehingga mereka dikenal dengan nama Failed Incarnates. Setelah mendapatkan informasi dari Hulia, Nerevarine pergi ke informan kedua, yaitu seorang kajit bernama Adiranir. Ia adalah seorang anggota Thieves Guild yang sedang dalam pelarian di Vivec City. Ketika dihampiri oleh Nerevarine, ia sedang bersembunyi dari seorang agen kantor sensus dan pajak. Adiranir meminta tolong Nerevarine untuk mengusir agen tersebut dan mencegahnya menemukan Adiranir. Nerevarine berhasil mengecoh sang agen tersebut dengan mengatakan bahwa Adiranir sudah pergi meninggalkan Vvardenfell ke mainland Morrowind. Setelah agen itu pergi, Adiranir memberikan informasi dan catatannya tentang Sixth House Cult. Ia menjelaskan bahwa sekte ini sedang bekerja sama dengan sekelompok smuggler atau penyelundup di Vvardenfell. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang mereka selundupkan, karena memang mereka sangat tertutup dan hati-hati dalam menjalankan operasi mereka. Informan terakhir yang harus ditemui di Vivec City adalah Mehra Milo, yang merupakan anggota dari Tribunal Temple. Saat berbicara dengan Nerevarine, Milo menjelaskan bahwa ia adalah bagian dari kelompok bernama Dissident Priest, yaitu para pendeta Tribunal Temple yang menolak doktrin dari Tribunal dan percaya bahwa mereka bukanlah dewa yang sesungguhnya, di mana kekuatan mereka sama sumbernya dengan Dagoth-Ur, yang mereka kenal sebagai iblis jahat. Milo menyarankan Nerevarine untuk mencari buku berjudul Progress of Truth untuk mempelajari lebih lanjut tentang Nerevarine Cult dan The Tribunal. Buku Progress of Truth ini ditulis oleh para Dissident Priests dan merupakan sebuah buku yang ilegal. Untuk mendapatkan buku ini, Nerevarine bisa pergi ke toko buku milik Jobasha, karena hanya dia yang menjual buku ini di Morrowind.
Nerevarin juga bisa mencuri buku ini dari perpustakaan milik Vivek. Buku ini menjelaskan tentang sejarah para Dunmer, bagaimana The Tribunal bisa mendapatkan kekuatan mereka. Dijelaskan bahwa mereka mendapatkan kekuatan dari sumber misterius di Red Mountain, kekuatan yang sama dengan Dagos Ur. Kita sudah cukup banyak membahas tentang ini ya di episode tentang Khmer, jadi mungkin kita skip aja. Dengan informasi dari ketiga informan tadi, Nerevarin kembali ke Kaios. Dari informasi tadi, Kaios memerintahkan Nerevarin untuk menemui seorang informan dari suku Ashlander. Namanya adalah Hasur Zain Subani. Ia adalah seorang Ashlander yang sekarang menjadi pedagang dan sering berinteraksi dengan para Dunmer dari kota dan Great House. Ia sekarang sedang berada di penginapan Outscar Inn di kota Ultron. Kaios menjelaskan bahwa budaya Ashlander ketika ingin berkenalan dengan orang baru adalah memberikan sebuah hadiah. Kaios kemudian memberikan uang kepada Nerevarin untuk membeli hadiah. Nerevarin pergi ke Outscar Inn dan berkenalan dengan Hasur. Ia menemukan bahwa Hasur sangat senang dengan puisi dan karya sastra. Nerevarin kemudian pergi ke toko buku dan mencari beberapa buku sastra untuk Hasur. Setelah membeli dan memberikan buku itu kepada Hasur, ia menjadi lebih ramah kepada Nerevarin. Hasur kemudian memberikan informasi dan catatannya terkait Ashlander dan Nerevarin Cult. Menurut catatan Hasur, Nerevarin Cult ini mempercayai sebuah ramalan yang bernama Nerevarin Prophecy, di mana seseorang yang menjadi reinkarnasi dari Indoril Nerevar akan mengusir orang asing dari Morrowind, menggulingkan para dewa palsu, dan mengembalikan penyembahan tradisional mereka, yaitu Ancestor Worship. Semua Ashlander mau apa yang diramalkan di ramalan ini, tetapi tidak semua dari mereka percaya bahwa ramalan itu akan benar-benar terjadi. Kebanyakan Ashlander hanya menganggap ramalan ini sebagai legenda dan mitos saja. Hanya suku Ashlander bernama Urshilaku yang benar-benar percaya akan ramalan ini. Suku Urshilaku inilah yang melindungi dan melestarikan paham Nerevarin Cult. Wise Woman dari suku Urshilaku ini bertindak sebagai konselor dan peramal untuk Nerevarin Cult. Dengan informasi dari Hasur, Nerevarin kembali ke Kaios dan melaporkan hal tersebut. Setelah membaca informasi dari Hasur, Kaios menjelaskan tujuan utama Nerevarin dipindahkan ke Morrowind dari Imperial City Prison. Kaios menjelaskan bahwa Nerevarin kita ini memiliki ciri dan tanda yang sesuai dengan ramalan Nerevarin Prophecy yang dipercayai oleh Nerevarin Cult. Kaios kemudian memerintahkan Nerevarin untuk pergi ke bumi perkemahan klan Urshilaku dan bertemu dengan pemimpin mereka. Nerevarin harus memperkenalkan dirinya dan meminta bimbingan mereka dalam memenuhi ramalan Nerevarin Prophecy. Nerevarin pun pergi ke perkemahan klan Urshilaku yang terletak di dekat pantai Sea of Ghosts. Di sana, para Ashlander tidak menerima Nerevarin dengan baik. Nerevarin perlu membujuk salah satu anggota klan mereka untuk meminta petunjuk bagaimana cara menemui Ashkan atau ketua mereka. Salah satu anggota klan yang berhasil terbujuk mengarahkan Nerevarin untuk menemui gulakan mereka terlebih dahulu. Gulakan ini adalah wakil ketua. Nerevarin pun pergi ke tenda gulakan dan menemui sang gulakan yang bernama Zabamund. Nerevarin harus meminta izin Zabamund bila ingin bertemu dengan Ashkan mereka yang bernama Sulmatul. Ada beberapa cara Nerevarin membujuk Zabamund untuk mendapat izin. Bisa melalui duel, dibujuk menggunakan spacecraft, atau memberikannya sejumlah uang sebagai persembahan atau upeti. Setelah mendapatkan izin Zabamund, Nerevarin masuk ke tenda Ashkan dan bertemu dengan Sulmatul. Meski sudah menjelaskan niatnya tentang Nerevarin Prophecy, Sulmatul masih tidak percaya dengan si Nerevarin dan memintanya untuk melaksanakan sebuah ujian. Apabila Nerevarin berhasil menyelesaikan ujian ini, ia akan diterima di klan Urshilaku sebagai clan friend atau teman klan. Ujiannya adalah mencari sebuah artefak bernama Bonebiter Bow of Soul Senipul, yaitu sebuah busur milik ayah Sulmatul yang merupakan Ashkan sebelumnya. Nerevarin pun pergi ke gua pemakaman klan Urshilaku untuk mencari busur tersebut. Di dalam, ia menghadapi berbagai mayat hidup yang melindungi gua tersebut. Ia menemukan makam dari Soul Senipul. Arwah Soul Senipul bangkit dan menyerang Nerevarin. Setelah mengalahkan arwah tersebut, Nerevarin bisa mengambil Bonebiter Bow dari sisa-sisa tubuhnya. Sulmatul mengangkat Nerevarin sebagai clan friend dan diizinkan untuk berbicara dengan Wise Woman mereka yang bernama Nibani Maisa. Nerevarin memberitahu Sulmatul tentang niatnya untuk memenuhi ramalan Nerevarin Prophecy. Sulmatul masih tidak percaya bahwa Nerevarin bisa memenuhi ramalan tersebut karena ia adalah seorang Outlander atau orang luar, meskipun ia adalah seorang Dunmer. Nerevarin pun pergi ke tenda Wise Woman dan menemui Nibani Maisa. Nerevarin menanyakan Nibani Maisa tentang ramalan Nerevarin Prophecy dan bagaimana ia bisa memenuhi ramalan tersebut. Tetapi sebelum melanjutkan, Nibani menanyakan beberapa hal kepada Nerevarin terkait tanggal lahir dan orang tuanya. Nibani menjelaskan bahwa tanggal lahir dan orang tua Nerevarin sudah memenuhi syarat dari ramalan Nerevarin Prophecy. Karena sudah memenuhi satu syarat ini, Nerevarin perlu melalui beberapa tantangan lainnya untuk bisa sepenuhnya menjadi seorang Nerevarin. Nibani menjelaskan 7 ujian yang tercantum dalam ramalan The Seven Visions, yang ia tulis berdasarkan wahyu yang ia terima dari Azura. Seven Vision ini berbunyi, First Trial. On a certain day to uncertain parents, incarnate moon and star reborn.
Second trial. Neither blight nor age can harm him. The curse of flesh before him flies. Third trial. In caverns dark Azura's eyes see, and makes to shine the moon and star. Fourth trial. A stranger's voice unites the houses. 3 halls call him Hordator. Fifth trial. A stranger's hand unites the Velothi. 4 tribes call him Nerevarine. Sixth trial. He honors blood and the tribe unborn. He eats their sin and is reborn. Seventh trial. His mercy frees the cursed false gods, binds the broke, redeems the mad. Nerevarine sudah memenuhi dan menyelesaikan ujian pertama, yaitu lahir pada tanggal tertentu dari orang tua yang tidak pasti. Sebelum melanjutkan, Nibani menjelaskan bahwa ada satu versi ramalan Nerevarine yang perlu mereka baca, yang disebut sebagai The Lost Prophecy. Naskah ramalan ini disimpan oleh para Descendant Priest. Mereka membutuhkan ramalan ini sebelum bisa melanjutkan ujian Nerevarine. Setelah berbicara dan berkonsultasi dengan Nibani Maisa, Nerevarine kembali ke Kaios. Setelah melaporkan hasil kunjungannya ke Ursilaku, Nerevarine diberikan tugas selanjutnya oleh Kaios. Ia menjelaskan bahwa mereka telah menemukan salah satu markas dari Sixth House yang beroperasi di dekat desa Gnarmok. Kaios memerintahkan Nerevarine untuk pergi ke sana dan membunuh seorang petinggi Sixth House bernama Dagoth Gares. Kaios tidak tahu pasti lokasi markas ini karena ia hanya mendengar kabarnya dari para tentara Imperial Legion di benteng Bakhmoth di dekat kota Altron. Nerevarine pergi ke sana dan bertanya-tanya tentang lokasi markas ini. Ia diarahkan untuk pergi ke desa Gnarmok dan menyelidiki kesaksian masyarakat sana tentang kejadian aneh di sekitar desa. Pada akhirnya Nerevarine menemukan markas mereka yang berlokasi di sebuah gua bernama Ilunibi Caverns. Di sana Nerevarine menghadapi makhluk-makhluk anggota Sixth House seperti Ash Slave, Ash Zombie, Ash Ghoul, dan Ascended Sleepers. Mereka ini adalah para anggota House Dagoth yang berubah wujud ketika pemimpin mereka, Orin Dagoth, berubah menjadi Dagoth-Ur. Di ujung gua ini, Nerevarine bertemu dengan Dagoth Gares. Mereka pun bertarung dan Dagoth Gares berhasil dikalahkan. Sesaat sebelum Dagoth Gares terbunuh, ia menularkan penyakit Corprus kepada Nerevarine. Nerevarine pun langsung merasakan efek dari penyakit Corprus ini dan memutuskan untuk segera kembali ke Kaios. Nerevarine pun melaporkan keberhasilannya mengalahkan para anggota Sixth House di Ilunibi Cavern dan mengabari bahwa ia sudah tertular Corprus. Kaios sudah mengumpulkan beberapa informasi terkait penyakit Corprus ini dan menyarankan Nerevarine untuk menemui seorang penyihir legendaris dari House Telvanni bernama Devaithfir dan meminta tolong kepadanya untuk menyembuhkan Corprus. Sekarang, keadaan di Morrowind sudah terlihat semakin jelas. Sixth House atau House Dagoth sudah kembali dan membawa ancaman. Mereka menyebarkan wabah Corprus di sekitar Red Mountain. Penyakit ini menyerang tubuh dan pikiran penderitanya, membuat mereka perlahan menjadi gila, tak berakal, dan berwujud monster. Selain itu, pemimpin House Dagoth yang sekarang menyebut dirinya sebagai Dagoth-Ur mulai menyerang beberapa masyarakat melalui mimpi buruk, termasuk Nerevarine. Beberapa orang yang terhasut oleh mimpi buruk ini sekarang menjadi apa yang disebut sebagai Dreamer, yaitu orang-orang yang mulai mengagungkan Dagoth-Ur dan menantikan kembalinya ia bersama House Dagoth. Selain Dreamer, para anggota House Dagoth juga sudah mulai bermunculan dengan wujud mereka yang telah berubah. Melihat ancaman ini, peran Nerevarine sangat dibutuhkan untuk menghentikan mereka, sesuai dengan ramalan yang telah dikeluarkan oleh Daedric Prince Azura. Setelah sadar akan keadaan yang makin parah ini, Nerevarine pergi menemui Devaithfir sesuai arahan dari Kaios. Sebelum berangkat menemui Devaithfir, Kaios memberikan Nerevarine sebuah artefak bernama Dwemer Coherer. Kebetulan Devaithfir adalah seorang kolektor artefak Dwemer. Maka, untuk mengajak Devaith berteman, nanti Nerevarine akan memberikan Dwemer Coherer ini sebagai tanda pertemanan. Nerevarine pun pergi ke Telfir, sebuah pulau di mana Devaithfir membangun menaranya. Di dalam, Nerevarine bertemu dengan anak-anaknya, yaitu Alvifir, Beitifir, Deltafir, dan Upsefir. Mereka ini adalah klon dari Devaithfir yang ia ciptakan dengan tujuan menjadi pelayan sekaligus istrinya. Tetapi, ia memanggil mereka sebagai anak-anaknya. Agak aneh beliaunya. Anyway, Nerevarine berkenalan dengan Devaithfir dan memberikannya hadiah. Setelah bercengkrama, Nerevarine mengungkapkan bahwa ia sedang terkena Corprus dan meminta bantuan Devaithfir untuk menyembuhkannya. Devaith kemudian menjelaskan bahwa penyakit Corprus ini datangnya dari kekuatan dewa. Entah ini dilihat sebagai berkah atau kutukan. Para penderita Corprus menjadi kebal terhadap penyakit lain. Tetapi, perlahan mereka akan berubah menjadi wujud monster. Devaith membangun sebuah penampungan pasien Corprus yang ia namakan Corprusarium. Di sini, Devaith meneliti tentang penyakit Corprus sambil mencegah penyakit ini tersebar dan berusaha mencari obatnya. Devaith sudah punya prototipe ramuan yang ia percaya bisa menyembuhkan Corprus dan setuju untuk memberikannya kepada Nerevarine dengan dua kondisi. Pertama, Nerevarine harus membantu Devaith mengambil sebuah sepatu dari seorang Dwemer bernama Yagrum Bagar di Corprusarium. Kedua,
Nerevarin harus meminum ramuan penawar ini di depan Device Sphere agar ia bisa mengamati dan meneliti langsung efeknya. Nerevarin pun setuju dan pergi ke Corpusarium. Di sana, ia bertemu dengan Dwemer bernama Yagrum Bagarn yang merupakan salah satu pasien Corpus yang ditangani oleh Device Sphere. Kita pernah menceritakan tentang beliau sebelumnya. Yagrum adalah Dwemer terakhir yang diketahui masih hidup di Tamriel. Ia adalah seorang ahli teknologi Dwemer dan teori-teori tentang Heart of Lorkhan. Nerevarin mengambil sepatu milik Device Sphere dari Yagrum dan segera kembali. Device kemudian memberikan Nerevarin sebuah ramuan. Setelah meminum ramuan tersebut, Nerevarin tidak sembuh sepenuhnya dari Corpus, melainkan ia sembuh dari gejala-gejala Corpus, tetapi ia tetap memiliki efek kebal penyakit. Padahal Device menjelaskan bahwa ramuan ini belum sempurna dan semua subjek penelitian yang meminum ramuan ini langsung meninggal. Tetapi, entah kenapa ramuan ini bekerja pada Nerevarin. Device curiga ini ada kaitannya dengan fakta bahwa ia adalah Nerevarin dan dilindungi oleh Azura. Salah satu karakteristik Nerevarin adalah kebal terhadap penyakit dan penuaan. Sesuai dengan ujian kedua dari Seven Vision yang berbunyi, "Neither blight nor age can harm him. The curse of flesh before him flies." Nerevarin kembali ke Caius dengan membawa kabar gembira, tetapi dibalas oleh Caius dengan kabar buruk. Ia dipanggil untuk kembali ke Imperial City di Cyrodiil untuk alasan yang tidak bisa ia sampaikan kepada Nerevarin. Kemungkinan ini ada kaitannya dengan rencana pembunuhan Uriel Septim ke-7 oleh Mythic Dawn yang akan terjadi beberapa tahun kemudian di game The Elder Scrolls IV Oblivion. Caius kemudian mengangkat Nerevarin sebagai pemimpin operasi Blades di Morrowind. Sebelum meninggalkan Nerevarin, Caius memberikannya tugas terakhir. Caius menyerahkan ramalan Nerevarin ini sepenuhnya kepada sang Nerevarin untuk ia penuhi dan menyelamatkan Morrowind. Sesuai petunjuk terakhir, Nerevarin harus mencari ramalan yang disebut sebagai Lost Prophecy. Untuk itu, Nerevarin harus menemui Mehra Milo yang sudah mereka ketahui sebagai salah satu anggota Dissident Priest. Setelah berpamitan, Caius pergi meninggalkan Morrowind. Nerevarin kemudian bergegas ke Vivec City untuk menemui Mehra Milo. Ia pergi ke Tribunal Temple untuk mencarinya dan diarahkan oleh orang-orang Temple untuk pergi ke kamarnya. Di kamarnya, Nerevarin tidak menemukan Mehra Milo, tetapi ada sebuah pesan yang ditujukan kepada Nerevarin. Pesan ini mengimplikasikan bahwa Milo sedang ditahan di Ministry of Truth. Kita pernah menjelaskan tentang Ministry of Truth ini di beberapa episode lalu. Ia adalah sebuah asteroid bernama Bardau yang dijatuhkan oleh Sheogorath ke Vivec City. Dengan kekuatan dari Vivec, batu ini ditahan dan melayang di atas Vivec City, kemudian dijadikan Ministry of Truth, di mana mereka menahan tahanan-tahanan kelas tinggi. Mehra Milo memberikan kode kepada Nerevarin untuk pergi membebaskannya menggunakan gulungan sihir Divine Intervention. Melalui sihir ini, seseorang bisa langsung teleport ke Kuil 9 Divines terdekat. Nerevarin pun pergi mencari Scroll of Divine Intervention dan pergi ke Ministry of Truth, menggunakan ramuan levitasi yang telah ditinggalkan oleh Mehra Milo di kamarnya. Di dalam Ministry of Truth, Nerevarin berhadapan dengan para penjaga. Ada beberapa cara Nerevarin melewati mereka, entah itu menggunakan stealth, persuasi, maupun kekerasan. Setelah mengurus para penjaga, Nerevarin berhasil menemui Mehra Milo dan kabur menggunakan Divine Intervention. Mehra menginstruksikan Nerevarin untuk pergi ke markas Dissident Priest yang bernama Monastery of Holyman. Melalui petunjuk dari Mehra Milo, Nerevarin pergi ke kota Ewenheart dan menemui seseorang bernama Blata Hateria, seorang pemilik perahu yang bekerja sama dengan Dissident Priest. Blata mengantarkan Nerevarin ke Monastery of Holyman menggunakan perahunya. Pintu masuk ke Monastery of Holyman ini hanya terbuka pada waktu subuh dan maghrib, sesuai dengan Sphere Azura, yaitu Dawn and Dusk. Memasuki Monastery of Holyman, Nerevarin bertemu dengan Mehra Milo dan pemimpin dari Dissident Priest, yaitu Gilvas Barelo. Nerevarin menjelaskan kepada mereka tentang ramalan Nerevarin dan upayanya untuk memenuhi ramalan itu. Ia juga menjelaskan bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh Nibani Maisa kepadanya. Mehra dan Gilvas kemudian setuju untuk mendukung Nerevarin dan memberikannya 3 catatan. 2 tentang ramalan dan 1 tentang Kagrenaxtul. Dua ramalan yang diberikan kepada Nerevarin adalah Lost Prophecy dan Seven Curses. Berbeda dengan Seven Visions, Seven Curses membicarakan tentang ancaman yang dibawa oleh Dagos-Ur dan Sixth House. Ramalan ini berbunyi, "Through the doors of the unmoored house, where scoffers scoff and schemers scheme, from the halls of the oath-breaking house, ring 7 curses of God's blaspheme. First curse, curse of fire. Second curse, curse of ash. Third curse, curse of flesh. Fourth curse, curse of ghosts. Fifth curse, curse of seed. Sixth curse, curse of despair. Seventh curse, curse of dreams." Dalam teks tersebut, kalimat Oath-Breaking House mengacu pada para Dwemer dan House Dagoth karena mereka melanggar sumpah untuk tidak mengambil kekuatan dari Heart of Lorkhan. Kutukan-kutukan yang disebutkan ini adalah ancaman dan bencana yang dibawa oleh Dagos-Ur.
Curse of Fire dan Curse of Ash adalah api dan abu yang keluar dari Red Mountain, di mana Dagoth Ur bersembunyi dan Heart of Lorkhan disimpan. Curse of Flesh mengacu pada penyakit Corprus yang mengubah wujud penderitanya menjadi wujud monster. Curse of Ghost, Curse of Seed, dan Curse of Despair belum jelas artinya dan kita hanya bisa berasumsi. Curse of Ghost bisa mengacu pada para anggota House Dagoth yang hidup kembali dalam wujud hantu. Curse of Seed mungkin mengacu pada gagal panen karena bencana yang dibawa oleh Dagoth Ur. Curse of Despair bisa saja mengacu pada kondisi Morrowind yang dilanda keputusasaan karena mereka takut akan bencana yang dibawa oleh Dagoth Ur. Kutukan terakhir adalah Curse of Dream, yaitu mimpi buruk yang dikirim oleh Dagoth Ur kepada para penduduk Morrowind untuk mengajak mereka bergabung dengan House Dagoth. Selain Seven Curses, ada Lost Prophecy atau ramalan yang hilang. Ramalan ini berbunyi, From seventh sign of the 11th generation, neither Hound nor Gwar, nor Seed nor Harrow, but Dragonborn and 4-star marked. Outlander incarnate beneath Red Mountain. Blessed guest counters 7 curses. Star blessed hand wields thrice cursed blade to reap the harvest of the unmourned house. Kalimat-kalimat awal menceritakan tentang lahirnya Nerevarine, di mana Dragonborn dan 4-star mark berarti ia lahir di luar Morrowind dan ditandai oleh tanda bintang Imperial, bukan tanda bintang Dunmer. Outlander Incarnate dan Blessed Guest mengacu pada Nerevarine yang merupakan seorang Outlander atau pendatang yang diterima sebagai tamu dan sahabat oleh masyarakat Ascender dan Morrowind. Star Blessed Hand mengacu pada Nerevarine yang diberkahi oleh Azura. Thrice Cursed Blade mengacu pada pisau Kinning yang merupakan salah satu dari Kagrenax Tools. Nanti kita jelaskan lagi. Unmourned House mengacu pada House Dagoth yang akan dihentikan oleh Nerevarine. Gilvas Barelo juga menjelaskan kepada Nerevarine tentang Kagrenax Tools. Kita juga sudah sering menyinggung hal ini di episode tentang Dwemer, Khaymer, dan beberapa episode lainnya. Ada 3 alat yang diciptakan dan digunakan oleh Kagrenax untuk mengambil kekuatan dari Heart of Lorkhan, yaitu Wraithguard, Sunder, dan Kinning. Wraithguard adalah sebuah sarung tangan khusus yang bisa digunakan untuk melindungi penggunanya ketika berinteraksi dengan Heart of Lorkhan. Sunder adalah sebuah palu yang bisa digunakan untuk menyetel Heart of Lorkhan dan menyesuaikan seberapa banyak kekuatan yang akan diambil. Kinning adalah sebuah pisau yang digunakan untuk mengambil dan memfokuskan kekuatan dari Heart of Lorkhan yang telah disetel menggunakan Sunder tadi. Nerevarine akan membutuhkan peralatan-peralatan ini untuk mengalahkan Dagoth Ur nanti. Setelah mendapatkan informasi dari para Dissident Priest, Nerevarine langsung pergi ke Urshilaku Camp dan menemui Nibani Maesa. Fokusnya Nerevarine sekarang adalah memenuhi takdirnya sebagai Nerevarine. Saat bertemu Nibani Maesa, Nerevarine menjelaskan tentang ramalan yang telah diberikan oleh para Dissident Priest. Sekarang Nibani Maesa sudah yakin bahwa Nerevarine berpotensi besar untuk memenuhi ramalannya. Ia pun membimbing Nerevarine untuk menjalankan ujian Seven Visions dan mengangkat kutukan Seven Curses untuk mengalahkan Dagoth Ur dan menyelamatkan Morrowind. Nerevarine sudah lulus ujian pertama, di mana tanggal lahir dan tanda lahir Nerevarine sudah sesuai dengan yang ditakdirkan. Ujian kedua juga sudah selesai, di mana Nerevarine sudah kebal terhadap penyakit akibat Corprus yang sudah dijinakkan oleh Dewa Ithir. Sekarang, Nerevarine maju ke ujian ketiga. Nibani Maesa mengarahkan Nerevarine untuk menemui Ashkan Sulmatul untuk petunjuk lengkap dari ujian ketiga ini. Nerevarine pun pergi menemui Sulmatul untuk meminta petunjuk. Sebelum diberi petunjuk, Nerevarine harus membuktikan kekuatannya dengan cara pergi ke benteng kuno House Dagoth bernama Kogoron dan mengambil 3 token, yaitu yang pertama, sisa-sisa dari monster Corprus. Yang kedua, sebuah gelas khas House Dagoth. Dan yang ketiga, sebuah perisai bernama Shadow Shield. Nerevarine pun pergi ke sana dan mencari 3 token tadi. Di Kogoron, Nerevarine disambut meriah oleh para anggota House Dagoth dan monster Corprus. Ia juga menghadapi seorang petinggi House Dagoth bernama Dagoth Ulen. Setelah mengalahkan House Dagoth dan menemukan token yang dibutuhkan, Nerevarine kembali ke Sulmatul. Ia kemudian memberikan petunjuk tentang ujian ketiga. Bunyi ujian ketiga ini adalah In caverns dark Azura's eyes seethe and makes to shine the moon and star. Kalimat ini adalah perintah untuk menemukan sebuah gua yang diberkahi Azura untuk menerima cincin Moon and Star agar bisa secara resmi menjadi Nerevar Incarnate. Ujian ini akan menguji wisdom sang Nerevarine. Sulmatul memberikan petunjuk untuk mencari gua yang dimaksud dalam ramalan ini. Petunjuknya dalam bentuk teka-teki yang berbunyi, The eye of the needle lies in the teeth of the wind. The mouth of the cave lies in the skin of the pearl. The dream is the door, and the star is the key. Ini adalah teka-teki yang harus dipecahkan oleh Nerevarine untuk menemukan Gua Azura. Pada kalimat pertama, Eye of the Needle mengacu pada bebatuan-bebatuan tinggi seperti jarum yang terletak di ngarai bernama Valley of the Wind, yang menandakan pintu masuk ke wilayah Valley of the Wind. Kemudian kalimat Skin of the Pearl mengacu pada sebuah batu pucat yang terletak di atas bebatuan tinggi tadi. Pintu masuk ke Gua Azura ini berada di bawah Needle, yang terletak di ujung Valley of the Wind.
Kemudian kalimat "Star is the key" berarti bahwa pintu ke gua ini hanya bisa dibuka oleh bintang milik Azura yang akan bersinar di langit pada waktu subuh dan maghrib. Ya, mirip-mirip dengan Monastery of Holyman tadi yang akan terbuka pada waktu maghrib dan subuh saja. Nerevarine pun berhasil memecahkan teka-teki ini dengan bertanya-tanya kepada para Ascender di Urshilaku. Setelah teka-tekinya terpecahkan, Nerevarine langsung pergi ke gua Azura ini yang bernama Cavern of the Incarnate. Di dalam, ia menemui patung Azura yang memegang sebuah cincin bernama Moon and Star, yang merupakan cincin pemberian Azura kepada Indoril Nerevar. Setelah mengambil cincin ini, Azura berbicara kepada Nerevarine, membimbingnya ke ujian keempat dan kelima. Nerevar reborn, incarnate. Your first 3 trials are finished. Now 2 new trials lie before you. Seek the Ashlander Ashcans and the Great House Councillors. 4 tribes must name you Nerevarine. 3 houses must name you Hortator. My servant, Nabani Mesa, shall be your guide. And when you are Hortator and Nerevarine, when you have stood before the false gods and freed the heart from its prison, heal my people and restore Morrowind. Do this for me and with my blessing. Azura juga memerintahkan Nerevarine untuk memenuhi takdirnya dan menyelamatkan masyarakat Dunmer dari dewa palsu dan membebaskan Heart of Lorkhan dari genggaman mereka. Setelah ujian ketiga ini, Nerevarine secara resmi sudah menjadi Nerevarine. Ia juga sudah diberkahi oleh Azura melalui cincin Moon and Star. Di Cavern of Incarnate ini, Nerevarine bertemu dengan arwah para pendahulunya. Mereka ini adalah para Nerevarine yang gagal memenuhi takdir mereka. Nerevarine bisa berbicara dengan mereka, bertukar cerita dan meminta bimbingan. Setelah menyelesaikan ujian ketiga ini, Nerevarine kembali ke Nibani Maisa untuk meminta petunjuk terkait ujian keempat dan kelima. Ujian keempat berbunyi, "A stranger's voice unites the houses. 3 halls call him Hortator." Kalimat ini berarti bahwa Nerevarine harus diakui oleh setidaknya 3 Great Houses dan dinobatkan sebagai Hortator, sama seperti Indoril Nerevar. Ujian kelima berbunyi, "A stranger's hand unites the Velothi. 4 tribes call him Nerevarine." Kalimat ini berarti bahwa Nerevarine harus diterima oleh setidaknya 4 suku Ashlander dan mengakuinya sebagai Nerevarine. Kebetulan, di Pulau Varathel ada 3 Great Houses, yaitu House Redoran, House Hlaalu, dan House Telvanni. Serta ada 4 suku Ashlander, yaitu suku Urshilaku, Ahemusa, Zainab, dan Era Beninsum. Maka dari itu, tugas Nerevarine sekarang adalah mendapatkan pengakuan dan dukungan dari Great Houses dan suku-suku Ashlander yang ada di Varathel. Setelah Nerevarine diberkahi oleh Azura, Vivec langsung mengeluarkan perintah untuk mempersekusi Nerevarine karena dianggap sebagai penistaan bagi The Tribunal. Para ordinator di Vivec City kemudian menjadi benci terhadap Nerevarine dan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Misi Nerevarine untuk menjadi Hortator dimulai di sini. Nerevarine memulai dengan House Redoran. Di House Redoran, kunci untuk mendapatkan dukungan menjadi Hortator adalah seorang petinggi bernama Affin Sarethi. Ia sangat dihormati oleh para petinggi lainnya. Nerevarine pun pergi menemui Affin Sarethi untuk meminta dukungannya sebagai Hortator. Melalui cerita dan bukti cincin Moon and Star, Affin Sarethi percaya bahwa Nerevarine benar-benar reinkarnasi Indoril Nerevar. Tetapi sebelum bisa memberikan dukungan, Affin Sarethi meminta tolong kepada Nerevarine untuk menyelamatkan anaknya yang diculik oleh keluarga Archmaster atau pemimpin House Redoran, yaitu keluarga Venim. Setelah anaknya berhasil diselamatkan, Affin memberikan dukungannya kepada Nerevarine untuk menjadi Hortator. Ia juga menjelaskan bahwa para petinggi lainnya akan langsung setuju, kecuali Bolvin Venim, sang Archmaster. Affin menyarankan Nerevarine untuk menantang Bolvin ke dalam sebuah duel dan membunuhnya secara terhormat, agar ia bisa mendapatkan dukungan sepenuhnya dari House Redoran. Nerevarine pun pergi menemui Bolvin Venim dan menantangnya. Ia setuju dan menetapkan bahwa duel mereka akan dilakukan di Vivec Arena yang terletak di Vivec City. Di sana, Nerevarine dan Bolvin bertarung habis-habisan, sampai pada akhirnya Nerevarine berhasil menang dan Bolvin terbunuh. Setelah duel ini, Nerevarine kembali ke Affin Sarethi untuk menerima rekomendasi dan dukungan dari House Redoran untuk menjadikannya Hortator. Affin memberikan cincin bernama Ring of the Hortator sebagai tanda dukungan dari House Redoran. Sekarang Nerevarine lanjut ke House Hlaalu. Ia diarahkan untuk menemui seorang petinggi House Hlaalu bernama Crassius Curio. Ia adalah seorang penulis novel yang terkenal akan karyanya yang berjudul Last the Argonian Maid dan The Dance of the Three-Legged Guard. Untuk mendapatkan dukungan Crassius, Nerevarine bisa membayarnya. Tapi ada alternatif lain, di mana jika Crassius menyukai si Nerevarine ini, ia akan meminta untuk dicium sebagai bayaran untuk dukungannya. Agak aneh beliau ini.
Setelah memberikan dukungannya, Cassius memberikan Nerevarin beberapa tips untuk menghadapi para petinggi House Selalu lainnya. Cassius menjelaskan petinggi House Selalu ini satu persatu. Pertama, ada Drambero. Ia tidak memiliki tempat tinggal tetap, selalu berpindah-pindah dan sulit untuk ditemui. Apabila Nerevarin cukup lihai untuk menemukan Bero, Cassius yakin bahwa Bero akan langsung memberikan dukungannya. Kemudian, ada Nevena Ules dan Belanda Omani. Mereka berdua dikendalikan oleh seorang petinggi bernama Orpas Dren. Kebetulan, anggota keluarga Dren yang bernama Wedam Dren adalah Grandmaster atau pemimpin dari House Selalu. Jadi, Nerevarin harus mengurus Orpas Dren terlebih dahulu, agar Ules dan Omani mau memberikan dukungannya. Kemudian terakhir ada Yingling Half Troll. Ia adalah petinggi yang dibenci oleh para petinggi lainnya. Cassius menyarankan untuk membunuhnya saja karena tidak akan ada yang peduli jika ia meninggal. Dengan petunjuk dari Cassius, Nerevarin memulai perjalanannya. Pertama, ia menyelidiki dan melacak tempat persembunyian Drambero. Setelah berhasil, Drambero terkesan akan skill Nerevarin dan setuju untuk memberikan dukungannya. Bero juga mengarahkan Nerevarin untuk pergi ke Dren Plantation, yaitu sawah atau perkebunan milik keluarga Dren, di mana ia bisa menemui Orvas Dren. Nerevarin pun pergi ke sana untuk berurusan dengan Orvas. Ada beberapa cara menghadapi Orvas Dren, yaitu langsung membunuhnya atau melakukan pemerasan kepadanya menggunakan bukti rencananya untuk membunuh kakaknya, yang merupakan pemimpin House Selalu. Setelah membunuh atau mendapatkan dukungan dari Orvas Dren, Nerevarin langsung bisa mendapatkan dukungan dari Nevena Ules dan Belanda Omani. Terakhir, Nerevarin pergi menemui Yingling Half Troll. Nerevarin bisa membayarnya untuk mendapatkan dukungannya atau langsung membunuhnya. Setelah berurusan dengan Yingling, Nerevarin kembali ke Cassius Curio. Nerevarin kemudian mendapatkan dukungan penuh dari House Selalu sebagai Hortator dan memberikannya sebuah ikat pinggang bernama Belt of the Hortator sebagai tanda dukungan dari House Selalu. Terakhir, Nerevarin harus mendapatkan dukungan dari House Telvanni. Ia diarahkan untuk menemui seorang petinggi Telvanni bernama Master Arion. Setelah mendengarkan cerita Nerevarin, ia setuju untuk memberikan dukungannya. Ia juga memberikan tips untuk menghadapi para petinggi lainnya. Pertama, ada Mistress Dratha, yang merupakan seseorang dengan ego yang tinggi dan sangat membenci laki-laki. Nerevarin harus berhati-hati dan memanfaatkan egonya untuk membujuk dan mendapatkan dukungannya. Kemudian ada Master Neloth, yang merupakan seseorang yang pemarah. Kemudian ada Mistress Terana, yang sekarang sudah tua dan mulai kehilangan akal, akan lebih mudah untuk membujuknya. Kemudian ada Archmagister Gothran, pemimpin dari House Telvanni. Ia kemungkinan akan menunda dukungannya entah sampai kapan. Arion menyarankan Nerevarin untuk membunuh saja si Gothran ini. Kebetulan Arion juga berniat untuk menggantikan posisi Gothran. Dengan tips dari Arion, pergilah Nerevarin menemui para petinggi satu persatu. Saat bertemu Mistress Dratha, Nerevarin merendah dan memohon kepadanya untuk memberikan dukungannya. Karena egonya yang tinggi, Dratha sangat puas melihat Nerevarin memohon-mohon kepadanya dan akhirnya memberikan dukungannya. Selanjutnya, Nerevarin pergi ke Master Neloth. Ia cukup berbicara atau memberikan Neloth hadiah hingga ia suka kepada Nerevarin dan akhirnya memberikan dukungannya. Neloth juga tidak terlalu peduli akan hal ini. Selanjutnya ada Mistress Terana, di mana ia bercerita panjang lebar kepada si Nerevarin, selayaknya orang sepuh yang sudah hampir kehilangan akal. Nerevarin dengan sabar mendengar ceritanya, sambil menunggu momen untuk meminta dukungannya, dan akhirnya berhasil. Kemudian terakhir adalah Archmaster Gothran. Sesuai dengan dugaan Master Arion, Gothran menolak memberikan dukungan dengan alasan akan menunda sampai waktu yang tepat. Nerevarin pun terpaksa harus membunuh Gothran daripada ia menjadi penghambat. Setelah membunuh Gothran, Nerevarin kembali ke Master Arion untuk menerima dukungan penuh dari House Telvanni. Arion memberikan sebuah jubah bernama Robe of the Hortator sebagai tanda dukungan House Telvanni. Dengan ini, Nerevarin sekarang sudah mendapat dukungan dari 3 Great Houses dan secara sah menjadi Hortator, yaitu pemimpin perang yang akan memimpin dan menyatukan semua Great Houses dalam pertempuran. Dengan diangkatnya Nerevarin sebagai Hortator, ia sudah menyelesaikan ujian keempat. Sekarang, lanjut ke ujian kelima, di mana ia harus diterima sebagai Nerevarin oleh 4 suku Ashlander. Pertama-tama tentunya Nerevarin pergi ke suku Urshilaku yang sudah pasti akan menerimanya. Ia berbicara dengan Sulmatul untuk meminta dukungannya dan arahan terkait suku-suku lainnya. Sulmatul mengangkat Nerevarin sebagai Urshilaku Nerevarin dan memberikannya kalung bernama Teeth of the Urshilaku sebagai tanda dukungan mereka. Sulmatul menyarankan Nerevarin untuk pergi ke Nibani Maisa dan meminta tips terkait suku-suku lainnya. Nibani Maisa memberikan informasi kepada Nerevarin terkait 3 suku Ashlander lainnya. Ada suku Ahimusa yang merupakan suku pecinta damai. Wise woman mereka yang bernama Sina Mumirpal sekarang bertindak sebagai Ashkan. Kemudian ada suku Zainab, di mana mereka ini terkenal sebagai masyarakat yang cerdik dan licik. Terakhir ada suku Era Beninsum. Mereka ini sangat cinta pertarungan dan cenderung agresif. Nibani menyarankan Nerevarin untuk pergi ke Wise Woman Era Beninsum yang memiliki sifat lebih damai dibandingkan masyarakat Era Beninsum lain.
Dengan tips dari Nibani Maisa, Nerevarin mulai mengunjungi 3 suku tadi satu persatu. Di suku Ahemusa, Nerevarin diterima dengan baik oleh wise woman mereka yang bernama Sinarmu Mirpal. Nerevarin kemudian meminta dukungan dari Mirpal. Ia setuju, tetapi Nerevarin harus membantu suku Ahemusa terlebih dahulu. Mereka sedang mencari tempat perlindungan yang aman. Mereka ingin pergi ke reruntuhan Daedric Ruin bernama Alt Daedroth. Tempat ini dulunya sering digunakan oleh suku Ahemusa untuk berlindung. Tapi sekarang tempat ini dikuasai oleh kultis penyembah Sheogorath. Mirpal meminta tolong kepada Nerevarin untuk mengusir para kultis ini agar suku Ahemusa bisa menempati Alt Daedroth. Nerevarin pun pergi ke Alt Daedroth untuk mengurus para kultis ini. Di sana Nerevarin juga bertemu dengan Ordinator, yang pada saat itu juga sedang menggerebek Alt Daedroth. Karena para Ordinator ini membenci Nerevarin, ada kemungkinan bahwa mereka juga akan menyerang Nerevarin. Akhirnya Nerevarin terpaksa harus berurusan dengan dua pihak, yaitu pihak kultis Sheogorath dan pihak Ordinator. Ada dua pilihan Nerevarin dalam menghadapi para kultis Sheogorath ini, yaitu bernamai dengan mereka atau membunuh mereka semua. Apapun yang ia pilih, pada akhirnya Alt Daedroth sudah bisa ditempati lagi oleh suku Ahemusa. Setelah mengurus Alt Daedroth, Nerevarin kembali ke Mirpal dan mengantarkannya ke Alt Daedroth agar suku Ahemusa bisa menempati tempat ini lagi. Setelah kejadian ini, Mirpal memberikan dukungannya dan menobatkan Nerevarin sebagai Ahemusa Nerevarin. Ia juga memberikan sebuah kalung bernama Maidstone of the Ahemusa sebagai tanda dukungan dari suku mereka. Setelah suku Ahemusa, Nerevarin lanjut ke suku Zainab. Di sana, ia bertemu dengan wise woman mereka dan meminta petunjuk untuk mendapatkan dukungan dari suku Zainab. Sang wise woman langsung mempersilahkan Nerevarin untuk menemui Ashkan mereka yang bernama Kaushad. Setelah Nerevarin menjelaskan ceritanya kepada Kaushad, ia masih tidak yakin dengan Nerevarin. Kaushad pun memberikan Nerevarin sebuah tugas untuk membuktikan kepantasannya, yaitu membunuh seorang vampir bernama Calvario yang tinggal di makam keluarga Nerano dan menjadi ancaman bagi suku Zainab. Nerevarin pun pergi ke makam keluarga Nerano dan menghadapi Calvario. Easy peasy lemon squeezy. Setelah mengalahkan Calvario, Nerevarin kembali ke Ashkan Kaushad. Meski sudah menyelesaikan tugasnya, Nerevarin masih belum mendapatkan persetujuan dari Kaushad. Ia meminta satu hal lagi dari Nerevarin, yaitu mencarikannya seorang istri dari House Telvanni yang cantik dan memiliki pinggul lebar. Sedang horny beliau nih. Nerevarin pun pergi konsultasi dengan wise woman suku Zainab. Ia disarankan untuk membeli seorang budak Dunmer dari penjual budak di Tel Arun. Budak ini kemudian akan dirias mirip seperti bangsawan House Telvanni. Nerevarin setuju akan rencana ini dan mengikuti instruksi dari wise woman. Setelah membeli budak dan meriasnya, Nerevarin membawa budak tersebut kepada Ashkan Kaushad. Si bapak horny ini percaya saja kalau budak ini adalah bangsawan dari House Telvanni. Setelah mendapatkan calon istri, Kaushad langsung memberikan dukungannya dan menobatkan Nerevarin sebagai Zainab Nerevarin. Ia juga memberikan sebuah kalung bernama Thong of Zainab sebagai tanda dukungan dari Zainab. Setelah suku Zainab, sekarang Nerevarin tinggal mencari dukungan dari suku Erabenensum, yang terkenal akan sifat mereka yang agresif dan suka berperang. Sesuai arahan Nibani Maisa, Nerevarin pergi menghampiri wise woman suku Erabenensum yang bernama Manirai. Ia menjelaskan bahwa Ashkan mereka yang bernama Ulafpal sangat membenci orang luar dan tidak akan setuju untuk memberikan dukungannya kepada Nerevarin. Solusinya adalah membunuh Ulafpal dan para pendukungnya, kemudian menaikkan gulakan mereka yang bernama Han Amu untuk menjadi Ashkan. Kebetulan Han Amu ini sedikit lebih terbuka kepada pendatang dibanding Ulafpal. Nerevarin pun pergi menghadapi Ulafpal dan para pendukungnya. Setelah berhasil mengalahkan Ulafpal, Nerevarin pergi menemui Han Amu untuk membujuknya agar mau menjadi Ashkan suku Erabenensum. Han Amu tidak percaya diri untuk naik menjadi Ashkan karena ia merasa kurang dalam aspek kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Nerevarin kemudian memberikan Han Amu armor dan senjata milik anak buah Ulafpal yang telah ia kalahkan. Armor dan senjata ini memiliki enchantment yang cukup kuat. Setelah mendapatkan equipment baru ini, Han Amu lebih percaya diri untuk naik menjadi Ashkan. Ia pun memberikan dukungannya kepada Nerevarin dan menobatkannya sebagai Erabenensum Nerevarin. Ia memberikan Nerevarin sebuah ikat pinggang bernama The Seizing of Erabenensum sebagai tanda dukungan dari suku Erabenensum. Sekarang Nerevarin sudah mendapatkan dukungan dari 4 suku Ashlander di Varenfell dan sudah menjadi Hortator. Setelah itu Nerevarin pergi ke Nibani Maisa, yang menyatakan bahwa dalam mimpinya ia mendapatkan visi dari Azura. Visi ini menjelaskan bahwa Archcanon atau pemimpin Tribunal Temple ingin bertemu dan berbicara dengan Nerevarin. Nerevarin pun pergi ke Vivec City untuk menemui sang Archcanon yang bernama Tholer Sarioni. Di sana mereka mendiskusikan tentang masalah doktrin Tribunal Temple terhadap Nerevarin, di mana sampai sekarang mereka masih menganggap Nerevarin sebagai penista dan harus dijatuhkan hukuman mati. Terlebih lagi, identitas Nerevarin sebagai agen Blade sekarang sudah terbongkar, membuat kepercayaan Tribunal Temple semakin menipis. Tapi,
Karena situasi sekarang sedang genting, Saryoni menjelaskan bahwa para Tribunal Temple akan mencabut doktrin Nerevarin karena ia adalah satu-satunya harapan mereka untuk mengalahkan Dagos-Ur. Saryoni kemudian mengarahkan Nerevarin untuk menemui Lord Vivek dan mendiskusikan masalah Dagos-Ur. Nerevarin pun pergi ke Palace of Vivek untuk menemui Lord Vivek. Di sana, Vivek mencabut kutukan Nerevarin. Sekarang, seluruh masyarakat Morrowind harus mengakui Nerevarin sebagai reinkarnasi dari Lord Indoril Nerevar, yang merupakan penyelamat Morrowind. Ia juga mencabut persekusi bagi dissident priest. Vivek menjelaskan bahwa Nerevarin adalah satu-satunya harapan Morrowind untuk mengalahkan Dagos-Ur dan Sixth House. Vivek kemudian menawarkan Nerevarin sebuah artefak untuk mengalahkan Dagos-Ur, yaitu sarung tangan Wraithguard. Apabila Nerevarin menerima Wraithguard, ia harus bersumpah bahwa akan menggunakan artefak ini untuk mengalahkan Dagos-Ur dan menyelamatkan masyarakat Morrowind. Vivek juga bercerita tentang Dagos-Ur, bagaimana ia mengkhianati Lord Nerevar dan mengambil kekuatan dari Heart of Lorkhan. Vivek menyebut Dagos-Ur sebagai dewa gila. Karena Dagos-Ur bersembunyi di Red Mountain, ia lebih dekat dengan Heart of Lorkhan dibanding The Tribunal, sehingga kekuatan The Tribunal sekarang mulai melemah. Karena itulah mereka membutuhkan Nerevarin untuk mengalahkan Dagos-Ur. Vivek bersama Tribunal Temple telah mengumpulkan intel tentang rencana Dagos-Ur. Mereka menemukan bahwa Dagos-Ur sedang membangun Numidium yang baru, bernama Akulakan. Ia membutuhkan Kagrenax Tool untuk menghidupkan Akulakan. Sekarang, Dagos-Ur sudah mendapatkan Kining dan Sander, sementara Wraithguard berhasil diamankan oleh Vivek. Dagos-Ur berupaya untuk memusnahkan The Tribunal dan menghancurkan pemerintahan Tribunal Temple. Setelah itu, ia berencana mengusir ras-ras lemah dari Morrowind. Mungkin maksudnya adalah ras selain Dunmer. Kemudian ia akan membebaskan Morrowind dari pengaruh The Empire. Setelah itu, ia berencana mengambil kembali wilayah Morrowind yang telah dikuasai oleh Skyrim dan Black Marsh. Terakhir, ia akan memperluas penyembahan Akulakan ke seluruh Tamriel melalui ekspansi dan penjajahan. Sekarang Dagos-Ur sudah berada di puncak kekuatannya dan sudah siap menjalankan rencananya. Ia hanya perlu pergi ke Vivek, mengalahkannya dan mengambil Wraithguard. Untungnya, Wraithguard sekarang sudah dipegang oleh Nerevarin, dan ia juga sudah siap menghadapi Dagos-Ur. Vivek juga telah menyusun rencana untuk menyerang Red Mountain dan mengalahkan Dagos-Ur. Rencana ini terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pertama, penyerbuan besar-besaran di Ghost Fence. Ghost Fence ini adalah sebuah dinding sihir yang ditinggikan di sekitar Red Mountain untuk mencegah wabah Corprus menyebar luas. Tahap kedua, penyerbuan pada para petinggi House Dagoth, yaitu para Ash Vampire. Kemudian tahap ketiga, penyerbuan ke benteng Feminal, yang merupakan markas petinggi House Dagoth bernama Dagoth Femin. Di sanalah kita akan mengambil artefak Sander. Tahap keempat, penyerbuan ke benteng Odrosal, yang merupakan markas petinggi House Dagoth bernama Dagoth Odros. Di sanalah kita akan mengambil artefak Kining. Kemudian tahap kelima, tahap terakhir, penyerbuan ke benteng Dagos-Ur dengan membawa Kagrenax Tool. Di sana, Kagrenax Tool harus digunakan untuk memutus koneksi antara Dagos-Ur dan Heart of Lorkhan, sehingga Dagos-Ur bisa dikalahkan. Nerevarin pun berangkat ke Red Mountain untuk menjalankan rencana ini. Disinilah Nerevarin akan menyelesaikan ujian ke-6 dan ujian ke-7. Ujian ke-6 berbunyi, He honors blood of the tribe unmourned. He eats their sin and is reborn. Sederhananya, pada ujian ke-6 ini, Nerevarin akan mengalahkan House Dagoth di Red Mountain. Kemudian ada ujian ke-7, His mercy frees the cursed false gods, binds the broke, redeems the mad. Pada ujian ke-7 ini, Nerevarin akan memutus hubungan dari Heart of Lorkhan dengan para dewa, yaitu The Tribunal dan Dagos-Ur. Pertama, ia pergi ke Ghost Gate, yang merupakan benteng Boyan Armiger di Ghostfen. Boyan Armiger ini adalah angkatan perang dari Tribunal Temple, berbeda dengan Ordinator yang berperan sebagai polisi dan penjaga. Di sini, Nerevarin bertemu dengan Wolf, seorang veteran imperial yang memberikannya sebuah koin keberuntungan. Dipercaya, Wolf ini adalah avatar dari Divine Talos. Nerevarin pun masuk ke Red Mountain melalui Ghost Gate dan mulai melawan pasukan dari Dagos-Ur. Ia kemudian lanjut ke tahap kedua dan menyerang benteng para petinggi House Dagoth. Lanjut ke tahap berikutnya, Nerevarin menyerang benteng Feminal dan mengalahkan Dagoth Femin, kemudian mengambil artefak Sander. Nerevarin kemudian lanjut menyerang benteng Odrosal dan mengalahkan Dagoth Odros, kemudian mengambil artefak Kining. Setelah mendapatkan semua Kagrenax Tool, Nerevarin lanjut menyerang benteng Dagos-Ur di Red Mountain. Di dalam benteng, Nerevarin disambut oleh Dagos-Ur, mengundangnya untuk pergi ke Heart Chamber di mana ia ingin berbicara. Di sini, Dagos-Ur menyebut Nerevarin sebagai Nerevar dan memanggilnya My Old Friend. Setelah menghadapi beberapa kerucu di benteng itu, Nerevarin pun bertemu dengan Dagos-Ur. Di sana mereka berbincang. Dagos-Ur menanyakan beberapa hal kepada Nerevarin terkait takdir, masa depan Morrowind, dan rencana Nerevarin apabila ia berhasil mengalahkan Dagos-Ur. Ia juga menjelaskan rencananya kepada Nerevarin.
bagaimana ia akan menggunakan Akulakan untuk mengembalikan kejayaan Morrowind dan menghancurkan The Empire. Setelah ngobrol, mereka pun bertarung. Dagos Ur membiarkan Nerevarin untuk menyerang dulu sebagai bentuk penghormatan. Setelah pertarungan sengit, Nerevarin berhasil mengalahkan Dagos Ur. Di sini, Dagos Ur menghilang dan pergi ke Akulakan's Chamber, di mana Heart of Lorkhan disimpan dan Akulakan dibangun. Nerevarin pun mengikuti Dagos Ur ke sana. Dagos Ur tertawa melihat upaya Nerevarin. Ia menjelaskan bahwa Nerevarin tidak akan bisa membunuhnya, karena ia adalah dewa. Mengetahui hal ini, Nerevarin pun mengikuti rencana Vivec dan pergi mendekati Heart of Lorkhan. Ia menggunakan Kagrenax Tool untuk menyerang Heart of Lorkhan. Dengan menggunakan Wrathguard, Nerevarin bisa memegang Kining dan Sunder dengan aman. Pertama, Nerevarin memukul Heart of Lorkhan 1 kali menggunakan Sunder. Kemudian menusuknya 5 kali menggunakan Kining. Dengan begitu, Heart of Lorkhan mulai hancur dan menghilang. Sesaat setelah itu, Akulakan mulai runtuh bersama dengan Akulakan's Chamber. Sekarang Dagos Ur sudah tidak punya kekuatan Heart of Lorkhan. Di tengah kekacauan, Nerevarin berhasil membunuh Dagos Ur dan keluar dari Akulakan's Chamber dengan selamat. Di luar, ia disambut oleh Azura. You no longer bear the burden of prophecy. You have achieved your destiny. You are free. The doomed Duima's folly, Lord Dagoth's temptation, the tribunal's seduction, the god's heart freed, the prophecy fulfilled. All fate sealed and sins redeemed. If you have pity, mourn the lost, but let the weeping cease. The blight is gone, and the sun's golden honey gilds the land. Hail, Saviour, Hortator, and Nerevarine, your people look to you for protection. Monster and villains, great and small, still threaten the people of Vardenfell. Enemies and evils abound, yet indomitable will might rid Morrowind of all its ills. For you, our thanks and blessing, our gift and token given. Come, take this thing from the hand of God. Di sana, Azura mengucapkan selamat kepada Nerevarin karena berhasil memenuhi ramalannya dan menyelamatkan Morrowind. Ia kemudian diberikan artefak Ring of Azura. Di sini, main quest Morrowind berakhir. Oh ya, sebelum lanjut, ada satu jalur alternatif Nerevarin dalam mengalahkan Dagos Ur. Kita kan sudah menjelaskan bahwa takdir Nerevarin adalah menjatuhkan para dewa palsu. Nah, dewa palsu ini bukan hanya Dagos Ur saja, tetapi termasuk The Tribunal. Nerevarin bisa memenuhi ramalannya dengan cara membunuh Vivec. Apabila Vivec terbunuh, Nerevarin bisa mengambil Wrathguard dari Vivec, tetapi enchantment-nya tidak ada. Nerevarin pun meminta bantuan kepada Yagrum Bagar untuk mengembalikan enchantment Wrathguard. Kebetulan, Yagrum memang familiar dengan Kagrenax Tool, karena ia dulu pernah bekerja di bawah Lord Kagrenax. Setelah Wrathguard diaktifkan kembali oleh Yagrum Bagar, Nerevarin pergi mengalahkan Dagos Ur sebagaimana mestinya. The Elder Scrolls 3 Morrowind memiliki 2 DLC, yaitu Tribunal dan Blood Moon. Sama seperti Oblivion dan Skyrim, kita bisa memainkan DLC ini kapan saja. Tapi di sini kita akan urut mulai dari Morrowind, dilanjutkan dengan Tribunal, kemudian yang terakhir adalah Blood Moon. Saat ini kita anggap bahwa Nerevarin sudah berhasil membunuh Lord Vivec dan memenuhi ramalannya. Suatu hari, Nerevarin diserang oleh assassin dari Dark Brotherhood. Tentu saja mereka langsung dibantai oleh Nerevarin. Setelah itu, Nerevarin melaporkan kejadian ini kepada para penjaga untuk melacak mereka. Ia diarahkan untuk pergi ke kota Ebonheart dan bertemu dengan seorang tentara imperial bernama Apelles Matthius, yang kebetulan cukup familiar dengan aktivitas Dark Brotherhood di Morrowind. Matthius menjelaskan bahwa Dark Brotherhood tidak memiliki basis yang kuat di Pulau Vardenfell, tetapi mereka memiliki markas di mainland Morrowind, di kota Mournhold yang merupakan ibu kota Morrowind. Matthius mengarahkan Nerevarin untuk menemui seorang penyihir bernama Asian Rain, yang bisa membantu Nerevarin untuk teleport ke kota Mournhold. Nerevarin pun pergi menemui Rain dan meminta bantuannya. Nerevarin pun teleport ke kota Mournhold. Disinilah pusat pemerintahan Morrowind di mana Raja Morrowind menetap. Selain itu, Alam Alexia juga membangun kuilnya dan menetap di kota ini. Nerevarin menanyakan kepada beberapa penjaga terkait aktivitas Dark Brotherhood di Mournhold. Mereka mengatakan bahwa Dark Brotherhood ini bersembunyi di bawah kota Mournhold, di gorong-gorong atau kanal. Di sanalah mereka membangun markas yang menjadi pusat operasi mereka. Nerevarin pun pergi ke bawah kota Mournhold dan menelusuri kanal di bawah kota ini. Nah, kanal di kota Mournhold ini dikenal dengan nama Old Mournhold, yang berarti ini adalah reruntuhan kota Mournhold pada zaman dahulu.
Di dalam Old Mournhold ini, Nerevarine menghadapi banyak goblin dan makhluk anjing bernama Durzok. Nerevarine terus menelusuri kanal ini hingga menemukan markas Dark Brotherhood dan ia langsung merusuh di sana. Nerevarine membantai habis semua anggota Dark Brotherhood ini hingga akhirnya bertemu dengan leader sanctuary mereka yang bernama Dandras Fules. Setelah membunuh Dandras, Nerevarine menemukan surat kontrak yang menargetkan dirinya. Dalam kontrak ini, yang menandatanganinya adalah orang bernama Hal. Nerevarine pun memutuskan untuk membawa kontrak ini ke penjaga kota Mournhold untuk menyelidikinya lebih lanjut. Ia diarahkan untuk menemui Tienius Delitian, yang merupakan kapten dari Royal Guard, yaitu para penjaga khusus kerajaan Morrowind yang diperintah langsung oleh sang raja. Ketika ditanya mengenai H, Tienius menolak memberitahu Nerevarine tentang detailnya. Tapi kita tahu bahwa H ini adalah King Helseth, yang merupakan raja Morrowind saat ini. Setelah itu, Tienius meminta tolong Nerevarine untuk menyelesaikan beberapa masalah. Nerevarine diminta untuk menyelidiki munculnya sebuah konspirasi yang mengatakan bahwa King Lethan diracuni oleh King Helseth. Untuk itu, Nerevarine berbicara dengan masyarakat Mournhold, mencoba menggali informasi. Ia menemukan lembaran leaflet berjudul The Common Tongue, yang salah satu isinya adalah tuduhan bahwa Raja Helseth telah meracuni mendiang Raja Lethan. Nerevarine kembali ke Tienius membawa informasi ini. Tienius berterima kasih kepada Nerevarine dan memintanya untuk membantunya lagi. Sekarang Nerevarine diminta untuk mencari tahu pandangan asli Tribunal Temple terhadap Raja Helseth. Di depan umum, memang Tribunal Temple terlihat mendukung Raja Helseth, tetapi Tienius ingin tahu yang sebenarnya. Nerevarine pun pergi ke kuil Almalexia di Mournhold. Ia bertanya kepada salah satu anggota Temple bernama Galsa Andrano. Karena Nerevarine punya koneksi dengan Dissident Priest, Galsa langsung mau membeberkan fakta sebenarnya bahwa Tribunal Temple sangat menentang Raja Helseth. Setelah mendapat informasi ini, Nerevarine kembali ke Tienius. Ia berterima kasih kepada Nerevarine dan meminta tolong lagi. Tak tahu diri memang beliau nih. Sekarang Tienius meminta Nerevarine untuk membuktikan kesetiaan beberapa anggota Royal Guard yang ia curigai akan membelot kepada Raja Helseth. Nerevarine pun menemukan dua penjaga yang mencurigakan, yaitu Evelyn Arano dan Aleri Aren. Nerevarine juga menemukan catatan tentang jadwal penjaga di tempat tidur Evelyn Arano. Ia mencurigai bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap Raja Helseth. Nerevarine pun kembali ke Tienius dan melaporkan hal tersebut. Sekarang, Tienius meminta Nerevarine untuk menyelidiki rencana pembunuhan Raja Helseth yang ia curigai akan dilakukan oleh keluarga Lethan. Nerevarine pun pergi menyelinap ke kediaman keluarga Lethan dan menemukan sebuah surat yang ditulis oleh anggota House lalu bernama Bedal Allen. Ia bersama dua rekannya yang bernama Forven Berano dan Flogar the Bloody berencana untuk membunuh Raja Helseth. Di surat ini, tertera jelas bahwa mereka tidak bisa meminta bantuan Dark Brotherhood karena mereka melayani Raja Helseth. Mereka pun berencana untuk meminta bantuan kepada Morak Tong. Nerevarine menyampaikan informasi ini kepada Tienius. Sekarang Tienius memerintahkan Nerevarine untuk membunuh 3 pengkhianat tadi. Ia diberikan Writ of Execution, yaitu surat perintah dari pemerintah Morrowind untuk mengeksekusi seseorang, sama seperti surat yang dikeluarkan untuk operasi Morak Tong. Nerevarine bisa memilih untuk mengampuni mereka dan menyuruh mereka pergi dari Mournhold. Tapi anggap saja di sini Nerevarine membunuh mereka bertiga. Nerevarine kembali ke Tienius dan diberikan hadiah yang cukup besar. Tienius meminta tolong sekali lagi kepada Nerevarine. Sekarang ia ingin mengungkap identitas orang yang menulis leaflet The Common Tongue. Nerevarine diminta untuk menghentikannya, entah dibungkam atau dibunuh. Setelah melakukan penyelidikan, Nerevarine menemukan bahwa penulis leaflet The Common Tongue ini adalah seorang author bernama Trells Faris. Nerevarine langsung menemui Trells Faris dan memintanya untuk berhenti menulis tulisan-tulisan yang menentang Raja Helseth. Nerevarine bisa membujuknya sampai ia mau atau bisa langsung membunuhnya. Setelah mengurus Trells, Nerevarine kembali ke Tienius dan diberikan imbalan. Sekarang Tienius mengarahkan Nerevarine untuk menemui Ratu Barenziah, ibu dari Raja Helseth. Ratu Barenziah menjelaskan kepada Nerevarine bahwa sedang ada konflik dingin antara monarki Morrowind dan Tribunal Temple. Seperti yang kita ketahui, pemerintahan Morrowind terdiri dari 3 pihak, yaitu pemerintahan monarki, Tribunal Temple, dan Council atau Dewan. Barenziah meminta Nerevarine untuk menjadi agen ganda dan mendekati Tribunal Temple untuk mencari tahu rencana mereka. Nerevarine diminta untuk berbicara kepada Ptinius Miro dan Vedris Lair. Miro adalah seorang ahli sejarah yang memiliki pengetahuan tinggi tentang Morrowind dan The Empire. Vedris Lair adalah tangan kanan dari Almalexia dan merupakan pemimpin dari bodyguard Almalexia yang bernama Hands of Almalexia. Nerevarine bisa langsung pergi ke Vedris Lair tanpa harus berbicara dengan Ptinius Miro. Sampai sekarang, Nerevarine masih belum tahu mengapa Raja Helseth mengirim Dark Brotherhood untuk membunuhnya. Saat menemui Vedris Lair, Nerevarine menanyakan tentang Dark Brotherhood dan Raja Helseth, tapi belum menemukan informasi yang cukup. Vedris kemudian meminta tolong kepada Nerevarine untuk mencari dan menghabisi tentara Goblin yang dipercaya sedang dikumpulkan oleh Raja Helseth.
Fenris menemukan informasi tentang 2 War Chief atau kepala suku Goblin yang dikendalikan dan dilatih oleh 2 orang Altmer suruhan dari Raja Helseth. Para Goblin ini dilatih, dipersenjatai, dan dikumpulkan di kanal di bawah kota Mournhold. Nerevarine pun pergi ke sana untuk menyelidiki. Nerevarine menyusuri kanal yang berliku ini sambil melawan berbagai tentara Goblin. Ia satu persatu menemukan War Chief para Goblin ini, yaitu War Chief Durgok dan War Chief Kurog. Setelah mengalahkan para War Chief ini, Nerevarine mencari 2 orang Altmer yang melatih tentara Goblin ini. Mereka bernama Yarnar dan Armion. Setelah membunuh mereka berdua, Nerevarine kembali ke Fenris. Ia berterima kasih kepada Nerevarine atas jasanya. Kemudian Nerevarine diarahkan untuk menemui Lord Archcanon Kuil Tribunal yang bernama Gavastrin. Beliau ini berada satu tingkat di atas Archcanon Sarioni. Archcanon Gavas menceritakan kepada Nerevarine bahwa Shrine of the Dead di kota Mournhold sedang diganggu oleh undead. Nerevarine diperintahkan untuk menemani seorang pendeta bernama Priest Urvel Dulni. Bersama Dulni, Nerevarine pergi ke Shrine of the Dead untuk membersihkannya dari korupsi dan pengaruh undead. Di sana mereka menghadapi berbagai undead dan lich yang menguasai tempat itu. Setelah berhasil menghabisi para undead dan membersihkan Shrine of the Dead, Nerevarine kembali ke Lord Archcanon dan melaporkan keberhasilan mereka. Selanjutnya, Nerevarine diarahkan untuk kembali ke Fenris Lair dan menerima tugas selanjutnya. Fenris menyampaikan kepada Nerevarine bahwa Almalexia memerintahkannya untuk mencari sebuah artefak bernama Barilzar's Mace Band. Artefak ini dibuat oleh seorang penyihir kuat bernama Barilzar yang pernah kita bahas di episode tentang Dunmer. Nerevarine pun pergi ke makam terbengkalai di bawah kota Mournhold, di mana Barilzar disemayamkan. Di sana, Nerevarine menemukan Barilzar yang sekarang sudah berwujud lich. Ia mengatakan bahwa Mace Band miliknya ini menyimpan kekuatan yang terlalu berbahaya dan dia tidak akan membiarkan artefak ini jatuh ke tangan orang lain. Inilah alasan ia menjadi lich untuk menjaga artefak ini. Tapi Nerevarine berhasil mengalahkan Barilzar dan mengambil cincin tersebut. Nerevarine pun kembali ke Fenris yang mengarahkan Nerevarine untuk langsung menemui Lord Archcanon. Dari situ, Nerevarine langsung disuruh masuk menemui Almalexia yang telah berpesan bahwa ia ingin langsung menemui Nerevarine. Kita tidak tahu apakah Almalexia di sini sadar kalau kita adalah Nerevarine yang merupakan reinkarnasi almarhum suaminya. Almalexia berterima kasih karena sudah membantunya mendapatkan artefak ini. Nerevarine kemudian diberikan blessing oleh Almalexia untuk menyembuhkan diri. Almalexia ini memang spesialisnya kalau soal menyembuhkan. Keesokan harinya, kota Mournhold diserang oleh makhluk mirip robot bernama Fabricants. Mereka ini adalah makhluk sintetis ciptaan dari salah satu The Tribunal, yaitu Sotasil. Mereka muncul dengan cara menjebol patung memorial yang ada di tengah kota. Nerevarine membantu Royal Guard dan Ordinator untuk menghentikan serangan ini. Setelah berhasil, Nerevarine menemui Kapten Tienius. Ia diarahkan untuk menelusuri lokasi munculnya para Fabricants ini. Ternyata lubang tempat mereka muncul ini mengarah ke sebuah reruntuhan kota Dwemer bernama Bams Ancient. Memasuki reruntuhan ini, Nerevarine bisa melihat para Fabricants sedang bertarung melawan Animinculai yang ditinggalkan para Dwemer. Setelah melihat kejadian ini, Nerevarine langsung melapor kembali ke Tienius. Setelah itu, Tienius mengarahkan Nerevarine untuk menemui Raja Helseth, sesuai dengan permintaan dari sang raja. Saat bertemu Raja Helseth, Nerevarine menyinggung terkait Dark Brotherhood. Helseth kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa ada kesalahpahaman. Ada rumor yang mengatakan bahwa Nerevarine berusaha mengambil alih kekuasaan Morrowind dan menjadi raja. Makanya Helseth memerintahkan Dark Brotherhood untuk membunuh Nerevarine. Helseth kemudian langsung mengganti topik dan meminta bantuan Nerevarine untuk menghentikan percobaan pembunuhan terhadap Helseth. Ia memerintahkan Nerevarine untuk menemui seorang informan bernama Bach Grossam dan menggali informasi. Bach menjelaskan bahwa rencana pembunuhan yang muncul ini ditujukan kepada Ratu Baranzaya, bukan Raja Helseth. Ia tidak menjelaskan lebih dari itu. Dengan informasi ini, Nerevarine kembali ke Raja Helseth. Mendengar berita ini, Helseth langsung memerintahkan Nerevarine untuk melindungi Queen Baranzaya. Helseth tidak akan mengutus penjaga agar tidak menarik perhatian para assassin. Ternyata, yang menyerang Queen Baranzaya adalah assassin dari Dark Brotherhood. Menarik. Apakah mereka suruhan dari Helseth? Atau memang ada pihak lain yang ingin menyerang keluarga Helseth? I don't know. Setelah berhasil menghabisi para assassin tadi, Nerevarine kembali ke Helseth. Karena pencapaiannya, Raja Helseth ingin mengangkat Nerevarine sebagai championnya. Untuk itu, ia mengajak Nerevarine untuk berduel melawan bodyguard terbaiknya yang bernama Karod. Nerevarine setuju dan Helseth pun mengatur duel mereka untuk dilaksanakan keesokan harinya. Duel pun berlangsung antara Nerevarine dan Karod. Tanpa basa-basi, Nerevarine langsung menghabisi Karod. Tapi, Nerevarine tidak membunuhnya karena di akhir pertempuran, Karod menyerah. Helseth pun mengangkat Nerevarine sebagai champion. Selanjutnya, Helseth memerintahkan Nerevarine untuk pergi ke Almalexia dan menyelidiki tentang serangan Fabricants beberapa hari yang lalu. Saat menemui Almalexia, Nerevarine diberikan tugas untuk menginvestigasi sebuah sekte yang baru muncul di kota Mournhold. Namanya adalah Sekte End of Times. Para anggota sekte ini ditemukan tewas bunuh diri menggunakan racun di rumah mereka. Setelah diselidiki,
Nerevarine menemukan bahwa sekte ini mempercayai bahwa The Tribunal sudah kehilangan kekuatan mereka. Memang benar sih, tanpa Heart of Lorkhan, kekuatan The Tribunal perlahan menurun. Tinggal menunggu waktu saja hingga kekuatan mereka habis. Sekte End of Times ini dipimpin oleh seseorang bernama Eno Romari. Nerevarine pun pergi menemui Eno dan mempelajari tentang sektenya ini. Tujuan mereka adalah menerima nasib dan bunuh diri dengan mulia. Eno menjelaskan bahwa ia sudah tidak percaya akan kekuatan dari The Tribunal karena mereka percaya kekuatan mereka sudah melemah dan sebentar lagi akan menghilang. Dengan informasi ini, Nerevarine kembali ke alam Alexia. Tentu saja alam Alexia tidak senang akan hal ini, apalagi kalau berita tentang kekuatannya yang hilang sampai tersebar. Alam Alexia pun memerintahkan Nerevarine untuk membantunya menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Lucunya, alam Alexia membutuhkan teknologi Dwemer untuk menunjukkan kekuatan ini. Ia memerintahkan Nerevarine untuk pergi ke reruntuhan Bams Amshen dan mengaktifkan mesin cuaca bernama Kerstangs Besham. Nerevarine pun pergi ke sana dan mencari mesin cuaca ini. Setelah menemukannya, Nerevarine berhasil mengaktifkan mesin ini. Ia pun memunculkan badai abu di kota Mournhold sesuai arahan dari alam Alexia. Alam Alexia puas dengan kinerja mesin ini. Ia bisa menakut-nakuti masyarakat Mournhold dan meyakinkan mereka bahwa alam Alexia masih punya kekuatan besar. Apabila masyarakat mulai meragukan dan menantangnya, ia tidak akan segan-segan untuk menghukum mereka. Di sini, alam Alexia sudah mulai terlihat dan terdengar gila. Setelah mengatur cuaca di Mournhold, alam Alexia memerintahkan Nerevarine untuk mencari salah satu bodyguardnya yang berkhianat. Namanya adalah Salas Valor. Saat berbicara dengan Nerevarine, ia mengatakan bahwa alam Alexia sekarang sudah berubah. Alam Alexia yang dulunya maha pengasih sekarang hanya peduli dengan kekuatannya saja. Ia sekarang benci dengan alam Alexia. Nerevarine diperintahkan untuk membunuh Salas, dan membunuh Salaslah yang dilakukannya. Setelah itu, Nerevarine kembali ke alam Alexia. Ia kemudian dihadiahkan blessing lagi. Setelah kejadian ini, alam Alexia mulai mengenali Nerevarine sebagai reinkarnasi dari Lord Indoril Nerevar. Ia terlihat bahagia karena bisa bertemu lagi dengan kekasihnya, walaupun dalam wujud reinkarnasi. Ia menawarkan Nerevarine untuk menjadi pendamping alam Alexia, layaknya ia mendampingi Indoril Nerevar pada masa kejayaannya. Ia pun menceritakan tentang senjata yang ia dan Nerevar miliki, yaitu Hopsfire dan True Flame. Nah, pedang milik Nerevar adalah True Flame, yang sekarang sudah rusak setelah War of the First Council. Alam Alexia memberikan Nerevarine patahan dari pedang True Flame ini dan memintanya untuk memperbaiki pedang ini. Ada 2 pecahan lagi yang perlu ditemukan. Satu pecahan ada di Museum Artefak di Mournhold, satu lagi dipegang oleh Karod, bodyguardnya Raja Helseth. Di museum, patahan pedang True Flame ini dapat ditemukan menancap pada sebuah perisai Dwemer kuno. Nerevarine menukarkan beberapa artefak untuk mendapatkan perisai Dwemer ini. Setelah mendapatkan pecahan dari museum, Nerevarine pergi menemui Karod. Ternyata pedang yang digunakan oleh Karod untuk bertarung adalah pedang True Flame. Pecahan pedang ini diberikan ke Karod oleh ayahnya saat ia masih kecil. Karena telah mengalahkan Karod dalam duel, Nerevarine bisa langsung meminta pecahan ini kepada Karod dan ia mau memberikannya. Setelah mendapatkan 2 pecahan ini, Nerevarine pergi ke ahli tempa bernama Yagak Grogluk. Yagak berhasil menyatukan kembali pedang ini, tetapi enchantment khususnya tidak bisa dikembalikan. Ia mengatakan bahwa hanya para Dwemer yang tahu cara menciptakan enchantment khusus untuk True Flame ini. Yagak kemudian menyarankan Nerevarine untuk pergi ke reruntuhan Bams Amshen dan mencari informasi tentang enchantment ini. Nerevarine pun pergi ke sana dan bertemu dengan hantu seorang Dwemer bernama Radak Stungstums. Nerevarine pun berbicara kepadanya dan menemukan bahwa Radak adalah seorang ahli tempa Dwemer. Radak tahu cara mengembalikan enchantment True Flame dan mau membantu Nerevarine. Bahan yang dibutuhkan adalah sebuah ter atau aspal khusus bernama Pyroil Tar. Bahan ini cukup langka dan hanya bisa didapatkan di reruntuhan Dwemer atau reruntuhan Daedric. Setelah mendapatkan Pyroil Tar, Nerevarine kembali ke Radak dan True Flame berhasil dikembalikan ke kekuatan penuh. Nerevarine kembali ke alam Alexia membawa True Flame. Alam Alexia senang melihat perang itu aktif kembali. Ia pun menceritakan bahwa sahabat sesama tribunalnya yang bernama Sotasil mulai menjadi gila dan merencanakan sesuatu. Bisa dilihat dari serangan fabrikan miliknya beberapa waktu yang lalu. Alam Alexia pun meminta Nerevarine untuk pergi ke Clockwork City yang merupakan pocket realm milik Sotasil. Ia percaya bahwa dengan kekuatan True Flame, Nerevarine bisa cukup kuat untuk membunuh Sotasil. Nerevarine kemudian diteleport oleh Alam Alexia ke Clockwork City menggunakan cincin Barilzar Smith Band. Clockwork City ini adalah sebuah kota yang penuh akan teka-teki dan jebakan. Di sana, Nerevarine menghadapi berbagai fabrikan milik Sotasil. Satu persatu ruangan di Clockwork City ini dilalui oleh Nerevarine. Sampai pada akhirnya Nerevarine sampai ke ruangan milik Sotasil. Di sana, ia menemukan Sotasil sudah tak bernyawa, terlilit kabel-kabel yang ia ciptakan untuk Clockwork City. Saat hendak kembali ke Mournhold, Alam Alexia muncul di hadapan Nerevarine. Ia mulai melakukan monolog seperti orang gila. Ternyata ia memang sudah gila. Semenjak Dagoth Ur melemahkan kekuatan mereka, Alam Alexia sudah mulai khawatir akan kehilangan kekuatan.
Semua ini memuncak ketika Nerevarin berhasil menghancurkan Heart of Lorkhan. Sekarang The Tribunal sudah tidak ada sumber kekuatan lagi. Akhirnya Alam Alexia menjadi gila. Entah ada konflik apa antara ia dan Sotasil sampai ia membunuh Sotasil. Ia sudah merencanakan semuanya dengan matang. Sotasil ia frame sebagai dewa gila dengan cara mensaman fabrikan miliknya yang untuk menyerang Mournhold. Ya, fabrikan milik Sotasil itu disaman oleh Alam Alexia menggunakan kekuatan dari Barilzal's Mace Band. Alam Alexia kemudian mengirimkan Nerevarin ke Clockwork City untuk membunuh Sotasil. Alam Alexia berharap Nerevarin mati di sini, seolah-olah ia mati sebagai pahlawan yang berusaha untuk mengalahkan si dewa gila Sotasil. Semuanya untuk menjaga image Alam Alexia di depan rakyat Morrowind. Tapi Alam Alexia terlalu meremehkan Nerevarin. Alam Alexia juga notice bahwa Nerevarin telah membunuh Vivek. Ia terdengar senang akan hal itu. Benar-benar sudah gila beliau ini. Akhirnya mereka berdua bertarung. Setelah pertarungan sengit dan adu pedang antara True Flame dan Hopespire, Nerevarin berhasil mengalahkan Alam Alexia. Setelah mengalahkan Alam Alexia, Nerevarin mengambil Hopespire dan Barilzar's Mace Band. Menggunakan Mace Band ini, Nerevarin kembali ke Mournhold. Di sana, ia bertemu dengan Azura yang sekali lagi mengucapkan selamat karena telah memenuhi takdirnya. Ia sudah berhasil menjatuhkan para dewa palsu sesuai sumpah Azura ketika Nerevar meninggal. Sekarang Azura meminta Nerevarin untuk terus melindungi masyarakat Dunmer dengan blessing dari Azura. DLC Tribunal berakhir di sini. Setelah menyelesaikan urusannya di Mournhold, Nerevarin kembali ke Vvardenfell. Di sana, ia mendengar rumor tentang sebuah pulau bernama Solstheim yang terletak tak jauh dari Vvardenfell. Setelah mencari-cari lebih jauh, Nerevarin menemukan jasa perahu yang bisa mengantarkannya ke sana. Sebelum menjelajahi pulau ini, Nerevarin mengunjungi sebuah benteng imperial yang ada di sana, yaitu Fort Frostmoth. Saat berbicara dengan tentara di sana, ia diarahkan untuk menemui kapten mereka yang bernama Falx Carius apabila Nerevarin ingin mempelajari Solstheim lebih jauh. Setelah sedikit menjelajah, Nerevarin menemui Kapten Carius dan bertanya-tanya tentang Solstheim. Pulau ini dibagi menjadi dua wilayah besar, yaitu wilayah es dan wilayah non-es. Wilayah es ini ditempati oleh sebuah klan North bernama Skull. Kita pernah menjelaskan tentang Skull ini di episode sebelumnya. Setelah berbincang mengenai Solstheim, Kapten Carius meminta tolong Nerevarin untuk menginvestigasi sebuah masalah di Fort Frostmoth. Para tentara di Fort Frostmoth sekarang sudah tidak bersemangat lagi dalam menjalankan tugas mereka. Nerevarin diminta untuk menyelidiki terkait hal ini. Setelah diselidiki, ternyata para tentara tidak memiliki suplai alkohol seperti sebelumnya. Karena mereka kekurangan minum alkohol, mereka menjadi tidak semangat dalam menjalankan tugas mereka dan cenderung menderita. Karena Pulau Solstheim ini kan memang dingin, jadi mereka sangat butuh alkohol untuk menghangatkan diri mereka. Nerevarin pun melaporkan hal ini kepada Kapten Carius. Kapten Carius kemudian meminta tolong Nerevarin untuk menyelidiki tentang suplai alkohol yang hilang ini. Ternyata, salah satu pendeta di Fort Frostmoth yang bernama Antonius Nuncius menyabotase pengiriman suplai alkohol ini dan menyembunyikannya. Setelah membongkar tindakan Antonius, Nerevarin bisa memilih untuk melaporkannya atau membiarkannya bebas. Setelah konfrontasi ini, masalah alkohol terselesaikan. Prajurit bisa mendapatkan alkohol seperti sedia kala. Kapten Carius berterima kasih kepada Nerevarin karena telah membantunya. Nerevarin kemudian meminta pekerjaan lainnya, karena sekarang ia benar-benar sudah gabut dan berpetualang tanpa arah. Sebab ia sudah memenuhi tugasnya sesuai ramalan. Kapten Carius kemudian memberikan Nerevarin tugas untuk membantu tentaranya menghentikan operasi penyelundupan senjata di Solstheim. Nerevarin bisa memilih siapa prajurit yang akan diajak, antara Cyanus Lucius atau Gaia Artoria. Anggaplah ia pergi bersama Artoria. Nerevarin dan Artoria menanyakan ahli tempat benteng Frostmoth tentang penyelundupan ini. Mereka mengetahui bahwa para penyelundup ini bersembunyi di gua bernama Gunrung Cavern. Nerevarin dan Artoria pun pergi ke sana untuk menggerebek mereka. Para penyelundup itu ternyata adalah anggota Imperial Legion. Mereka semua pun habis di tangan Nerevarin dan Artoria. Setelah membunuh pemimpin para penyelundup ini, Nerevarin dan Artoria menyita barang-barang mereka dan dibawa ke Fort Frostmoth. Saat kembali ke benteng, mereka menemukan bahwa benteng ini telah diserang oleh segerombolan werewolf. Nerevarin pun langsung masuk untuk mencari Kapten Carius, tapi ia tidak bisa ditemukan. Para tentara curiga bahwa hilangnya Kapten Carius ini ada hubungannya dengan serangan werewolf. Mereka menyarankan Nerevarin untuk pergi menemui para Skull yang dirasa lebih paham tentang kejadian ini. Nerevarin pun pergi ke desa Skull. Di sana, ia bertemu dengan kepala suku Skull yang bernama Thorsten Hardfang. Ia berkenalan dan bertanya-tanya tentang serangan werewolf tadi. Sebelum berbicara lebih jauh, Thorsten meminta Nerevarin untuk membuktikan dirinya pantas untuk diterima sebagai sekutu klan Skull. Ia harus melalui beberapa ujian. Ujian pertama disebut sebagai The Skull Test of Loyalty. Thorsten mengatakan bahwa adanya para pendatang dan orang luar, termasuk para Imperial,
membawa ketidakseimbangan pada alam, sehingga muncullah kejadian-kejadian seperti serangan werewolf tadi. Nah, ujian yang akan dilaksanakan oleh Nerevarin ini ada kaitannya dengan mengembalikan keseimbangan alam. Nerevarin pun diarahkan untuk menemui dukun Paraskal yang bernama Cursed Wind Eye. Nerevarin diberikan arahan untuk menjalankan ujiannya, yaitu melaksanakan ritual pada monumen bernama Allmaker Stones. Kita pernah menjelaskan tentang batu ini di episode sebelumnya. Nerevarin diberikan peta lokasi semua Allmaker Stone ini. Nerevarin pun menjalankan ritual ini. Satu persatu batu itu ia kunjungi dan ia bersihkan agar kekuatannya kembali. Di setiap batu, Nerevarin harus menjalankan serangkaian ritual dan ujian yang berbeda sebelum batu itu bisa dibersihkan. Setelah mengembalikan kekuatan semua Allmaker Stone, Nerevarin kembali ke desa Skull. Thurston Heartfang menyatakan Nerevarin lulus ujian kesetiaan ini. Selanjutnya, Nerevarin harus diuji kebijaksanaannya melalui ujian bernama The Skull Test of Wisdom. Pada ujian kebijaksanaan ini, Nerevarin diperintahkan untuk menginvestigasi kasus pencurian bulu hewan yang dicurigai dilakukan oleh seorang Skull bernama Anger Iceman. Ia dituduh mencuri bulu hewan milik Rigmor Halfhand. Setelah diselidiki, ternyata Rigmor ini sedang menjalin hubungan dengan istri dari Anger Iceman yang bernama Risi Iceman. Risi pernah berselingkuh dengan Rigmor, dan Rigmor berencana untuk menyingkirkan Enggar dan menikahi Risi dengan cara menuduh Enggar mencuri barangnya sehingga Enggar nanti akan diusir dari desa. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, Nerevarin melaporkan tindakan Rigmor kepada Thurston. Setelah mengetahui bahwa Rigmor bersalah, Thurston meminta Nerevarin untuk menentukan hukuman yang tepat untuk Rigmor. Apakah ia akan diusir atau dihukum mati dengan cara dijadikan mangsa serigala. Nerevarin berhasil menyelesaikan kasus ini. Ujian terakhir yang harus dilaksanakan Nerevarin adalah ujian kekuatan yang disebut sebagai Skull Test of Strength. Ia diminta untuk menemui dukun Kors di Danau Fjalding dekat desa Skull. Di sana, Kors sedang menyelidiki sebuah kejadian aneh di danau beku itu, di mana ada kobaran api yang datang dari bawah danau. Ia percaya bahwa api ini disebabkan oleh seorang Draugr bernama Ice Lip yang bersembunyi di bawah danau. Api ini adalah salah satu tanda dari ramalan bernama Blood Moon Prophecy. Nerevarin pun pergi ke bawah danau itu sesuai arahan Kors untuk menghadapi Ice Lip. Saat bertemu Ice Lip, ia tidak langsung menyerang, tetapi mengajak Nerevarin berbicara. Ice Lip menjelaskan bahwa dulunya ia adalah seorang penyihir. Ia sekarang menjadi Draugr untuk menjaga sebuah penghalang yang mencegah invasi dari sekelompok Frost Atronach. Beberapa waktu yang lalu, penghalang ini mulai melemah. Ice Lip meminta tolong Nerevarin untuk mengalahkan para Frost Atronach ini. Nerevarin bisa setuju untuk membantu Ice Lip atau langsung membunuhnya. Anggaplah beliau yang baik hati ini membantu Ice Lip. Mereka berdua pun melawan para Frost Atronach yang datang menginvasi. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Ice Lip berterima kasih kepada Nerevarin dan memberikannya sebuah cincin sihir. Setelah memberikan cincin tersebut, Ice Lip langsung meninggal. Nerevarin melaporkan keberhasilannya ini ke Kors dan diajak kembali ke desa Skull. Sesampainya di desa, Nerevarin menemukan bahwa desa ini sedang diserang oleh werewolf. Kejadian yang sama dengan Force Frostmoth. Setelah mengalahkan semua werewolf, Nerevarin mencari Thurston, tetapi tidak ketemu. Ia hilang sama seperti Kapten Karios. Saat bertarung melawan werewolf tadi, Nerevarin tertular penyakit Sanias Lupinus. Penyakit ini bisa berkembang dan mengubah Nerevarin menjadi werewolf. Nerevarin kemudian berkonsultasi dengan Kors terkait hal ini. Ia bisa memilih untuk menyembuhkan penyakit ini atau membiarkannya tumbuh dan berubah menjadi werewolf. Apabila Nerevarin memilih untuk menjadi werewolf, ia akan dimusuhi oleh para Skull. Sedangkan jika Nerevarin menyembuhkan penyakit ini, ia akan diterima oleh para Skull dan diberikan sebuah rumah yang sebelumnya ditempati oleh Rigmor Halfhand. Ia juga diberikan titel Blood Skull. Anggaplah Nerevarin menyembuhkan penyakitnya. Kors kemudian menjelaskan kepada Nerevarin bahwa langkah selanjutnya bagi para Skull adalah melakukan ritual Ristag. Nerevarin diminta membantu melaksanakan ritual ini. Kors meminta Nerevarin untuk mencari sebuah artefak bernama Totem of Claw and Fang yang terletak di sebuah makam bernama Tombs of Scalara. Apabila Nerevarin menjadi werewolf, Hircine akan datang ke mimpinya dan memerintahkannya untuk melindungi Totem of Claw and Fang ini dari para Skull. Master has a task for you, my hound. In the tombs of Scalara lies the totem of Claw and Fang. There I wish it to remain. When the Skull come for it, hunt them down, kill them all, and protect the totem. Kembali ke cerita, di Tombs of Scalara, Nerevarin menghadapi beberapa werewolf sebelum bisa mendapatkan Totem of Claw and Fang. Setelah berhasil mendapatkan totem ini, Nerevarin kembali ke Kors. Selanjutnya, Kors mengajak Nerevarin untuk melaksanakan ritual Ristag. Nerevarin pergi ke hutan di dekat Danau Fjalding untuk bergabung dengan beberapa anggota Skull lainnya dan melaksanakan ritual Ristag. Dalam ritual ini, mereka harus membunuh sebuah beruang yang disebut sebagai Spirit Bear dan diambil jantungnya untuk menyelesaikan ritual Ristag.
Pada saat melaksanakan ritual ini, mereka diganggu oleh beberapa werewolf. Nah, apabila Nerevarine menjadi werewolf, Hircine akan datang lagi ke dalam mimpinya dan memerintahkannya untuk mengganggu ritual Ristag Paraskal ini dan membunuh mereka. It is time to serve your master again. The totem was stolen while the hounds slept, and the Skull prepare to hunt the spirit bear this night. Hunt the hunters and slay the beast. Oke, mari ke cerita. Nerevarine dan Paraskal pada akhirnya berhasil membunuh spirit bear tadi dan menyelesaikan ritual Ristag. Nerevarine mengambil jantung beruang tersebut dan menyerahkannya kepada Kors. Setelah ritual Ristag dijalankan, Kors menginformasikan kepada Nerevarine bahwa ada kejadian aneh di sepanjang pantai Solstheim, di mana banyak mayat Horker ditemukan. Nerevarine diarahkan oleh Kors untuk menyelidiki tentang kematian Horker di sepanjang pantai ini. Ia mencurigai bahwa para penghuni Kastel Karstag lah yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Kastel Karstag adalah sebuah kastil yang dimiliki oleh seorang Frost Giant bernama Karstag. Ia memiliki para Rickling sebagai anak buah yang menempati kastil itu dan melayani Karstag. Nerevarine pun pergi ke Kastel Karstag. Di sana, ia menemui seorang Rickling bernama Krish. Ia menjelaskan bahwa pembantaian para Horker itu tidak disebabkan oleh Kastel Karstag. Ia juga menjelaskan bahwa Karstag beberapa hari yang lalu menghilang secara tiba-tiba, sama seperti Kapten Carius dan Thorsten Hartfang. Krish menceritakan bahwa salah satu Rickling bernama Dulk telah mengambil alih kekuasaan di Kastel Karstag. Nerevarine kemudian membantu Krish untuk menggulingkan kekuasaan Dulk. Di sana, mereka menghadapi para makhluk bernama Graal yang dipercaya dikendalikan oleh Dulk. Mereka pun sampai ke ruang takhta, di mana mereka menemui Dulk. Antara Dulk dan Krish ini memang saling membenci, dan mereka berdua sama-sama ingin menguasai Kastel Karstag. Yang terpenting bagi Nerevarine adalah ia mengetahui bahwa bukan Dulk atau Krish yang bertanggung jawab atas pembantaian Horker di pantai. Nerevarine bebas ingin memihak kepada siapa di sini, entah membunuh Dulk atau tidak. Apabila Nerevarine menjadi werewolf, ia akan diperintahkan oleh Hircine untuk pergi ke Kastel Karstag dan membunuh para Graals yang dipercaya berusaha mengganggu acara Great Hunt. I have another task for you, Hound. There is a castle of ice to the north, under siege from within by renegade servants. I have need of the master of this castle, and I do not want him distracted by this foolishness. Go there, kill the rebels, and end the siege. Setelah mendapatkan informasi dari Kastel Karstag, Nerevarine kembali ke Kors di Desa Skal. Kors menjelaskan kepada Nerevarine tentang Blood Moon Prophecy. Ramalan ini menceritakan tentang waktu di mana dewa para pemburu akan berjalan di Nirn bersama para anjingnya. Ada 3 tanda ramalan ini. Tanda pertama adalah Fire from the Eye of the Glass, yang merupakan kejadian di mana api muncul dari Danau Fjalding yang beku. Tanda kedua adalah Tide of Woe, di mana kita bisa melihat banyak mayat Horker tersapu di pinggir pantai. Tanda ketiga adalah Blood Moon atau gerhana bulan, di mana bulan menjadi warna merah akibat darah dari mangsa si pemburu. Setelah 3 tanda ini muncul, acara Hunters Game akan dimulai oleh Hircine. Peraturan dan isi acara Hunters Game atau Great Hunt ini bisa berbeda-beda tiap kali diadakan. Apabila Nerevarine menjadi werewolf, Hircine akan datang lagi ke mimpi Nerevarine dan menjelaskan tentang ramalan ini. Setelah mendapatkan informasi tentang Blood Moon Prophecy dari Kors, Nerevarine memutuskan untuk pulang dan istirahat. Saat terbangun dari istirahatnya, ia dibawa oleh Hircine ke sebuah tempat bernama Murtrek Glacier. Disinilah acara Great Hunt akan dilaksanakan dan Nerevarine diundang ke acara ini sebagai peserta. 3 orang yang menghilang sebelumnya juga, yaitu Kapten Carius, Thorsten Hartfang, dan Karstag, juga dibawa oleh Hircine ke Murtrek Glacier ini untuk berpartisipasi dalam Great Hunt. Peraturan Great Hunt kali ini adalah keempat orang tadi akan menjadi mangsa bagi para werewolf milik Hircine. Mereka harus bisa bertahan hidup hingga ke bagian tengah Murtrek Glacier, di mana Hircine akan menghadapi mereka secara langsung. Di sini, Nerevarine mulai berjalan masuk ke bagian dalam Murtrek Glacier, mengalahkan werewolf yang dikirim oleh Hircine. Di sana, Nerevarine bertemu dengan Kapten Carius. Mereka pun bersekutu dan bekerja sama untuk melawan para werewolf. Saat memasuki bagian yang lebih dalam, Kapten Carius punya ide untuk berpisah. Ia akan menjaga pintu di bagian sini, sementara Nerevarine terus masuk ke dalam untuk mengalahkan Hircine dan membebaskan mereka semua. Nerevarine pun lanjut sendirian ke dalam. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Thorsten yang baru saja mengalahkan beberapa werewolf. Mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dan masuk ke ruangan selanjutnya. Saat mendekati bagian tengah Murtrek Glacier, Thorsten mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang werewolf dan langsung menyerang Nerevarine. Tetapi, ia belum cukup kuat untuk mengalahkan si Nerevarine dan akhirnya terbunuh. Ketika itu, Nerevarine langsung mendapatkan cincin bernama Ring of Hircine yang memungkinkan dirinya untuk berubah menjadi werewolf tanpa harus terkena penyakit Sanius Lupinus. Kemungkinan Thorsten berubah menjadi werewolf menggunakan cincin ini.
Setelah mengalahkan Thurston, Nerevarine lanjut sampai menemui sebuah portal yang mengarah ke bagian tengah Mortrak Glacier. Di sana, Hircine mengadu Nerevarine dengan peserta terkuat sejauh ini, yaitu Karstag, yang sudah menunggu Nerevarine dan siap bertarung. Mereka berdua pun bertarung habis-habisan. Tentunya Nerevarine menjadi pemenang dari duel tersebut. Setelah mengalahkan Karstag, Hircine muncul dan mengajak Nerevarine untuk berduel sebagai puncak acara Great Hunt ini. Nerevarine disuruh memilih ingin bertarung melawan aspek Hircine yang mana. Ada aspek of strength yang berwujud beruang, aspek of speed yang berwujud serigala, dan aspek of guile yang berwujud pemburu. Hircine akan memberikan hadiah yang berbeda tergantung aspek mana yang dilawan oleh Nerevarine. Setelah duel sengit, Nerevarine berhasil mengalahkan Hircine dan menjadi juara dalam acara Great Hunt kali ini. This cannot be. The blood moon falls and the prey still lives. You have defeated my aspect, but I will return mortal. The blood moon will rise again, and my hounds will walk the lands. Let this world enjoy its brief respite, for Hircine will hunt again. Ia pun diberikan hadiah oleh Hircine dan dipindahkan kembali ke Solstheim. Nerevarine bertemu dengan Kors dan mengabarnya tentang kejadian di Great Hunt, termasuk kematian Thurston yang ternyata adalah seorang werewolf. Apabila Kapten Carius berhasil selamat, Nerevarine bisa menemuinya di benteng Forsmoth. DLC Blood Moon berakhir di sini. Morrowind adalah game Elder Scrolls dengan faction terbanyak yang bisa kita masuki, termasuk beberapa klan vampir. Di sini kita akan menjelaskan faction-faction ini dan quest Daedric Prince yang bisa dijalankan. Pertama ada House Redoran. Di Morrowind, kita tidak bisa bergabung ke lebih dari satu Great House secara bersamaan. Apabila Nerevarine bergabung dengan House Redoran, misi-misi awalnya ia bertindak layaknya mercenari, di mana ia ditugaskan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bandit maupun makhluk lainnya. Semakin banyak kontribusi yang diberikan oleh Nerevarine, semakin tinggi rankingnya di House Redoran, sampai ia naik menjadi seorang councilman atau anggota dewan. Nerevarine bisa naik menjadi Archmaster atau ketua House Redoran dengan cara menantang Archmaster yang sekarang ke dalam duel. Sama seperti yang dilakukan ketika Nerevarine mencari dukungan House Redoran untuk menjadi Hortator. Nerevarine pun berhasil mengalahkan Archmaster Bolvin Penem dan menggantikan posisinya. Kedua ada House Lalu. Di House Lalu, Nerevarine bertindak sebagai agen dan mata-mata. Pekerjaan yang ia terima pasti ada kaitannya dengan pemerasan, pencurian, penyelundupan, dan tindak kriminal lainnya. Sedikit demi sedikit, Nerevarine membangun reputasinya dan naik tingkat sampai akhirnya menjadi anggota dewan. Saat menjadi anggota dewan, ia mendapatkan kepercayaan dari Grandmaster atau pemimpin House Lalu, yaitu Duke Vedamdren. Nerevarine hendak diangkat sebagai penerus Vedamdren sebagai Grandmaster. Sebelum itu, Nerevarine harus bisa mengendalikan organisasi kriminal Camonatong, yang pada saat itu dikuasai oleh adik Vedamdren yang bernama Orbasdren. Tanpa kendali Camonatong, Nerevarine tidak akan bisa diangkat menjadi Grandmaster dengan aman. Setelah berhasil mengambil alih Camonatong, Nerevarine diangkat menjadi Grandmaster House Lalu. Ketiga ada House Telvanni. Saat pertama bergabung dengan House Telvanni, Nerevarine menjadi babu bagi para penyihir di sana. Perlahan, Nerevarine mempelajari ilmu sihir dan meningkatkan kekuatannya. Di house ini, kekuatan adalah segalanya. Ia pun berhasil naik tingkat sampai menjadi Magister, yang memiliki posisi setara dengan anggota dewan. Nerevarine mendapatkan support dari para Magister lainnya untuk naik menjadi pemimpin atau Archmagister House Telvanni. Kebetulan para Magister yang lain tidak senang dengan Archmagister yang sekarang ini. Namanya adalah Archmagister Gothran. Untuk menjadi Archmagister yang baru, Nerevarine harus membunuh Gothran. Para Magister yang lain memberikan dukungan mereka dan melantik Nerevarine sebagai Archmagister yang baru. Keempat ada Fighters Guild. Pekerjaan Nerevarine selama di Fighters Guild mirip dengan House Redoran, di mana ia menjadi mercenary. Sedikit demi sedikit, Nerevarine membangun reputasinya hingga naik menjadi champion. Pada saat itu, Nerevarine membantu para rekan petinggi Fighters Guild lainnya untuk mengungkapkan korupsi yang dilakukan oleh Guildmaster mereka yang bernama Sioring Heartheart. Setelah menemukan bukti korupsinya, Nerevarine menghabisi semua kekitaan Sioring dan akhirnya mengkonfrontasi Sioring. Nerevarine berduel dengan Sioring dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, para petinggi Fighters Guild mengangkat Nerevarine sebagai Guildmaster yang baru. Kelima ada Thieves Guild. Saat menjadi anggota Thieves Guild, tentu saja pekerjaannya Nerevarine adalah mencuri. Tetapi ketika ia naik ke tingkat yang lebih tinggi, ia diajak menjadi Robin Hood oleh Guildmaster mereka. Nerevarine mengambil peran sebagai Bal Molagmer, di mana ia mencuri dari orang-orang yang jahat dan licik, kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan. Bal Molagmer ini kurang lebih sama dengan Robin Hood. Ranking tertinggi Nerevarine di Thieves Guild adalah menjadi seorang Master Thief. Sementara itu, Guildmasternya tidak berubah. Ia adalah Gentleman Jim Stacy. Meskipun tidak menggantikan Jim sebagai Guildmaster, kepemimpinan Thieves Guild diserahkan sementara kepada Nerevarine, karena Gentleman Jim Stacy ingin pergi liburan untuk beberapa waktu.
Keenam ada Mages Guild. Selama di Mages Guild, pekerjaan Nerevarin sehari-hari adalah mencari artefak, meneliti sihir, meneliti Dwemer, dan menjelajahi tempat-tempat magis atau bersejarah. Ia berhasil naik tingkat hingga menjadi Master Wizard di sana. Nerevarin juga membantu Mages Guild untuk mengekspos para penyihir yang diam-diam melakukan praktik nekromansi, yang mana sihir ini memang dilarang oleh Mages Guild. Saat menjadi Master Wizard, Nerevarin menerima surat keputusan dari Chancellor Okato untuk menjadi Archmage atau pemimpin Mages Guild. Hal ini dilakukan karena Archmage yang sekarang dirasa kerjanya tidak becus. Lucunya, Archmage yang sekarang yang bernama Trebonius menolak untuk turun jabatan, tetapi tetap melaksanakan perintah Okato untuk mengangkat Nerevarin sebagai Archmage. Jadi ada dua Archmage secara bersamaan. Nerevarin bisa mengajak Trebonius berduel untuk mempertaruhkan gelar Archmage. Trebonius berhasil dikalahkan dalam duel ini dan terbunuh, sehingga sekarang titel Archmage hanya milik Nerevarin seorang. Ketujuh adalah Tribunal Temple. Pekerjaan Nerevarin saat menjadi anggota Tribunal Temple adalah sebagai misionaris, menyebarkan ajaran dari The Tribunal. Selain itu, ia juga membasmi para penista seperti Sixth House, Necromancer, dan lain-lain. Nerevarin juga pernah melakukan perjalanan spiritual untuk Four Corners of the House of Trouble, di mana ia menjalankan ujian dari Sheogorath, Molakbal, Malakath, dan Mehrunes Dagon. Setelah menjalankan ujian ini, Archcanon atau pemimpin Temple mengarahkan Nerevarin untuk mencari artefak milik Boethia, yaitu Ebony Mail. Setelah mendapatkan Ebony Mail, Nerevarin secara resmi telah menyelesaikan perjalanan spiritualnya. Ia pun diangkat menjadi Archcanon yang baru. Imperial Cult. Sama seperti Tribunal Temple, Nerevarin di Imperial Cult berperan sebagai misionaris, tetapi untuk The Nine Divines. Ia membantu masyarakat Vardenfell, mulai dari pengobatan sampai melindungi dari ancaman makhluk gaib. Di sini, Nerevarin tidak bisa naik pangkat menjadi petinggi atau pemimpin Imperial Cult. Gelar tertinggi yang bisa ia raih adalah sebagai Oracle, yang berada 3 tingkat di bawah pemimpin Imperial Cult. Kemudian ke-9 ada Imperial Legion. Sebagai tentara Imperial Legion, Nerevarin membantu menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari ancaman. Ia sering menyelamatkan masyarakat yang diculik, entah oleh bandit, Aslander, atau sekte-sekte. Ia naik pangkat hingga menjadi kesatria. Pangkat tertingginya di sana adalah Knight of the Imperial Dragon. Pangkat ini bisa dibilang sama tingginya dengan Champion of Cyrodiil. Hanya boleh ada satu Knight of the Imperial Dragon di setiap provinsi. Oleh karena itu, Nerevarin berduel dengan Varus Vantinius, yang pada saat itu menjabat sebagai Knight of the Imperial Dragon. Nerevarin berhasil mengalahkan Varus dan menggantikan posisinya. Ke-10 ada Morakdong. Sebagai assassin Morakdong, Nerevarin menjalankan eksekusi resmi yang dijatuhkan oleh pemerintah Morrowind. Di sela-sela menjalankan kontrak, Nerevarin membantu Morakdong untuk mencari artefak bernama Threads of the Web Spinner, yang merupakan artefak milik Mephala. Selain itu, Nerevarin juga membantu dalam mengalahkan Dark Brotherhood yang beroperasi secara ilegal di Vardenfell. Saat naik ke ranking tertinggi, yaitu Exalted Master, Nerevarin ditawarkan untuk menjadi Grandmaster atau pemimpin oleh Enuh Lalu yang merupakan Grandmaster Morakdong pada saat itu. Syaratnya mudah, Nerevarin harus membunuh Eno dalam sebuah duel. Nerevarin bisa menerima tawaran ini kapanpun. Pada akhirnya Nerevarin berhasil mengalahkan Eno dan menggantikannya sebagai Grandmaster. Ke-11 ada klan vampir. Ada 3 klan vampir di Vardenfell yang bisa dimasuki oleh Nerevarin, yaitu klan Berne, Quara, dan Aundai. Berne adalah klan vampir petarung, Quara adalah klan vampir pemburu, dan Aundai adalah klan vampir penyihir. Misi-misi ketiga klan ini hampir sama semua, hanya ada beberapa quest yang berbeda. Di dalam klan vampir ini, Nerevarin bisa naik tingkat sampai menjadi Ancient Vampire, yaitu salah satu vampir dengan kekuatan terbesar di klannya. Yang terakhir ada Daedric Prince. Di Morrowind, ada 7 quest Daedric Prince yang bisa dilaksanakan. 7 Daedric Prince ini adalah Azura, Boethia, Mephala, Malakath, Mehrunes Dagon, Molakbal, dan Sheogorath. Para Daedric Prince ini memang diakui oleh masyarakat Dunmer. Mereka adalah The True Tribunal dan Four Corners of the House of Trouble. Ketika menghampiri kuil para Daedric Prince ini, Nerevarin akan diberikan tugas dengan imbalan sebuah Daedric artifact. Berakhir sudah pembahasan kita tentang Nerevarin dan game Morrowind. Kebebasan dan petualangan di game Morrowind ini memang yang paling luas dibandingkan game-game lainnya. Nerevarin bisa menjadi pahlawan, penjahat, sampai pemuka agama. Nerevarin ini adalah salah satu pahlawan yang berhasil memenuhi takdirnya sesuai ramalan. Sumpah Azura telah ditepati melalui Nerevarin ini. Kita ingat bahwa Azura bersumpah bahwa Indoril Nerevar akan membalaskan dendamnya kepada The Tribunal dan Daggoth-Ur. Nerevarin pun berhasil membunuh mereka semua, kecuali Sotasil. Kemudian, kematian Vivek di tangan Nerevarin juga sebenarnya belum pasti kanon. Terlepas dari itu semua, sumpah Azura telah terpenuhi. Melihat hal ini, apakah kita bisa menarik kesimpulan bahwa Azura dan Nerevarin adalah pahlawan yang baik? Tidak seperti itu nampaknya.
Beberapa tahun setelah kejadian di game Morrowind, Nerevarine meninggalkan masyarakat Dunmer dan pergi ke benua Akapir. Sampai sekarang tidak ada kabarnya beliau. Ketika Vivec sudah tidak ada, meteor Bardau jatuh ke Morrowind, menyebabkan bencana yang luar biasa. Apa yang dilakukan Azura? Tidak ada. Ia tidak mencegah meteor itu jatuh. Ia hanya datang di akhir untuk menuntun masyarakat pergi mengungsi. Menurut kalian bagaimana? Apakah masyarakat Morrowind lebih sejahtera ketika The Tribunal berkuasa? Apa sih alasan sebenarnya Azura dan Nerevarine meninggalkan dan menelantarkan masyarakat Dunmer? Masih menjadi misteri. Sampai di sini dulu video kali ini. Memang panjang betul kalau ngomongin tentang main karakter, apalagi ini di Morrowind yang lore-nya sangat padat. Episode selanjutnya kita akan kembali membahas Daedric Prince lagi. Udah lama kita tidak bahas mereka. Kira-kira siapa yang akan kita bahas? Nantikan saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Hope you guys enjoyed it. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.